Selamat malam semuanya, rekan-rekan peserta seri webinar Bell Hooks ya. Nah, hari ini kita kembali lagi. Kita tunggu join dulu kali ya, masih sepi. Halo Kak Ika, gimana kabarnya? Halo, selamat malam, salam kenal, nama saya Ika. Selamat malam. Baik, terima kasih. Baik ya? Kak Dimas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Kita Malam ini tunggu yang lain dulu. partnernya saya dan Kak Sarah ya. Iya Kak Sarah, cuma Kak Sarah katanya dari kemarin belum bisa dihubungi nih. Nanti kemungkinan kalau nggak join mungkin Kak Ika sendiri atau nanti saya temenin deh. Oke, siap, 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 siap. Oke, oke, oke. Tapi saya Berarti nggak, ini posisi di mana nih, Kak Ika? saya di Sragen sekarang. Saya adalah guru SMA. Gimana di mana? Saya internetnya kurang stabil. Oh, di Sragen, Oh, di Seragen. Jawa, Berarti Jawa kita Tengah. satu Jawa Tengah, satu etnis berarti kita. Wah, saya akan Tapi merefleksikan itu sih nanti ini. Jadi semoga kita bisa relate in some way. betul, 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 betul. Memangnya Kak Dimas sendiri di mana posisinya? Kalau saya kerja di Bekasi, cuma aslinya Brebes. Ya, jadi warga Ngapak ya. Saya warga Jawa Timur sih, kerja di sini loh. Oh, warga. Oh, oh gitu. Iya. Oke. Oke, saya ambil cari posisi dulu yang enak ya, supaya internetnya lancar. Selamat datang teman-teman semuanya. Salam kenal. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Kembali lagi ke Selamat malam semuanya, kembali lagi di seri webinar diskusi Logos ID, Henry Cilok Studies, dan Bersua Sembada. Kita ada di sesi ketiga ya, pembahasan bukunya Bell Hooks, Teaching to Transgress. Kita sudah menyelesaikan dua sesi sebelumnya, di mana sesi pertama kita membahas pengantar dulu ya, pengantar tentang Bell Hooks itu sendiri dan khususnya bukunya Teaching to Transgress ini. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang engage pedagogi ya, bagaimana pedagogi yang bersifat terlibat ya, keterlibatan di dalam pedagogi, di mana praktik pedagogi atau pembelajaran itu tidak hanya terkait dengan transfer informasi, tapi juga keterlibatan secara dalam interaksi di antara manusia yang bagaimana guru, relasi guru dan murid ini adalah relasi antara dua subjek ya. Sehingga posisi guru di sini ya tidak seperti apa yang disebut Freire dalam banking system ya. Pendepositan ilmu pengetahuan, transfer informasi dan guru kehilangan sisi
kemanusiaannya gitu, bahwa guru juga manusia, pendidik, pengajar itu juga manusia, di mana mereka punya value-value tertentu, di mana mereka juga bisa terlibat dalam proses pembentukan karakter anak-anak didiknya, semacam itu ya. Dan pelaku-pelaku pedagogi mungkin tidak secara khusus hanya untuk guru ya, dalam dalam istilah teacher mungkin, karena dalam Henry Giro itu eh ada ada tiga istilah yang digunakan Giro terkait dengan subjek di dalam praktek pedagogi itu. Ada teacher, ada lecturer, dan ada educators gitu ya. Tiga istilah itu menurut saya mengindikasikan bahwa subjek di dalam praktik pedagogi, terutama apa, guru gitu ya. Ini bukan cuma guru seperti guru di sekolah gitu, tapi juga orang-orang yang memang punya kepentingan dalam praktek pedagogi, baik yang arus utama seperti lembaga pendidikan formal eh, maupun alternatif ya, lembaga pendidikan non formal semacam itu, termasuk juga dosen-dosen di kampus. Nah, Engage Pedagogi kemarin menekankan tentang pentingnya kita memahami pedagogi yang terlibat ya, keterlibatan tidak hanya terkait dengan praktek-praktek pembelajaran ansih gitu ya, kalau pinjam istilahnya Pak Rahmat, tapi juga praktik-praktik pedagogi yang bersifat keseharian. Nah, hari ini kita akan membahas chapter ketiga ya, chapter ketiga, yaitu A Revolution of Values, The Promise of Multicultural Change. Sebelum ke Kak Ika nanti atau ke Kak Sarah, kalau nanti Kak Sarah join, saya sudah membaca sekilas ya, mungkin 2, 3, 4 paragraf awal itu menjadi cerita personal dari Hook sendiri ya, yang harus ikut reunian setelah sekian puluh tahun lulus SMA, dan dia berusaha mengingat-ingat kembali apa yang dia rasakan ketika SMA gitu ya. Nggak, saya nggak akan spill banyak ya, tapi dia memulai dengan cerita dulu. Mungkin ini khasnya bell hooks ya, yang saya temui dalam beberapa sesi ini, di mana dia membawa pengalaman personalnya, termasuk eh, tekanan dia sebagai seorang lecturer, sebagai seorang pengajar di dalam sebuah institusi pendidikan tinggi gitu ya. Diawali tadi dengan pengalaman personal Hooks, untuk kemudian tiba pada satu gagasan tentang revolusi nilai ya, mengutip eh, Martin Luther King, dan juga mengutip Peter McLaren, yaitu salah satu, kalau nggak salah, salah satu tokoh kritikal pedagogi juga gitu ya, yang juga sempat berhubungan dengan Pak Rahmat Hidayat ya, untuk keperluan disertasinya atau keperluan studinya terkait kritikal pedagogi juga. Mungkin nanti Pak Rahmat bisa kasih input tentang pengalamannya dengan Peter McLaren ya. Itu saja pengantar dari saya. Eh, saya serahkan ke Kak Ika. Silakan Kak. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama saya Ika Nurul Indasari, biasa dipanggil Ika. Untuk background saja, saya adalah seorang pengajar. Saya berkecimpung di dunia pendidikan sudah 7 tahun, 6 tahun sebagai guru SD, dan eh, beberapa tahun, 1 tahun mungkin jadi guru SMP, dan sekarang saya mengajar di guru SMA. Jadi mungkin nanti teman-teman semuanya yang di sini, entah itu guru ataupun tidak, kiranya kita bisa saling berbagi, karena saya percaya bahwa kita semua memiliki kontribusi untuk menyambung ini semuanya gitu. Saya tidak mempersiapkan sebelumnya, mohon maaf, saya tidak mempersiapkan presentasi ataupun PPT, tetapi saya membaca. Ini adalah pembacaan saya ketika kuliah kemarin, S2, karena kami sempat membahas tentang multiculturalism di kelas seperti itu. Nah, di sini ini saya share screen ya. Pertama, saya setuju sekali dengan Kak Dimas tadi yang sudah menjelaskan, atau saya panggil Dimas saja ya, biar kita setara gitu relasinya. Em, apa namanya, Dimas tadi sudah menjelaskan bahwa Bell Hooks ini sering sekali membuka bukunya dengan
cerita pribadinya begitu. Nah, di sini memang itu adalah itu juga adalah salah satu yang di-highlight oleh supervisor saya bahwa kita semua itu pengajar itu adalah orang-orang yang sudah memiliki orang-orang yang juga bisa berkontribusi untuk membentuk suatu ilmu pengetahuan begitu. Jadi dari pengalamannya kita, dari refleksi kita itu sendiri adalah sebuah pengetahuan begitu. Jadi itu tuh worthy untuk dituliskan begitu. Nah, di sini juga bell hook itu menggunakan refleksinya ketika dia ketika dia sedang ikut reunian. Nah, di sini dia bercerita tentang teman-temannya, tentang satu temannya yang adalah white boy, dan dia merasa bahwa koneksi antara dia dan temannya ini itu bisa terbentuk karena salah satu hal yaitu salah satu hal yaitu the similar take on reality. Berarti dia merasa bahwa dia memiliki, pertemanan yang genuine dengan anak ini karena dia merasa bahwa anak ini juga memiliki perspektif yang sama dan juga penerimaan tentang reality yang sama. Bukan karena dia, "Oh, saya adalah black dan teman saya ini white," begitu. Karena Eee, ternyata di sini refleksinya adalah ketika ketika mereka ini dia kan dulunya kan sekolahnya hanya black saja, kemudian dia pindah ke apa namanya, untuk dis apa, lupa namanya, Disegregasi. disegregasi, ya Ah, betul itu. ya. Disegregasi itu dia dipindahkan ke sekolah yang ada white-nya gitu. Nah, di situ prosesnya adalah proses yang panjang di mana sebenarnya anak black pun tidak mau-mau banget untuk selalu bersama dengan anak white gitu kan. Bukan berarti mereka karena merasa dia minoritas dan inferior dan langsung ingin bergabung, tidak seperti itu ternyata gitu prosesnya. Dan di sini dia juga meng-highlight bahwa ketika anak-anak black ini diminta untuk mengkonform dengan value-nya orang white ini tadi, dia dibayangkan adalah suatu hal yang harmonis gitu, sesuatu hal yang tanpa disturbance gitu, sesuatu hal yang iya-iya aja dan all smile seperti itu. Padahal tidak seperti itu begitu. Kemudian juga di sini di ketika dia bilang bahwa, oh temannya ini, sudah menerima dia apa adanya karena mereka memiliki persamaan take on realities, kemudian juga sempat apa namanya, undang dalam salah satu makan malam dengan keluarganya. Nah, itu adalah suatu bentuk dari perlawanan gitu, di mana perlawanan itu dimaksudkan untuk melihat bahwa, oh berarti bisa loh sebenarnya orang-orang ini berteman tanpa memandang warna gitu. Dan pertemanan itu bukan karena, oh ya karena kamu white dan saya black, berarti kita sudah menjadi simbol dan simbol perdamaian dunia seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Dan dalam perjalanannya pun ketika bell hooks ini dia membaca lagi sebenarnya sebenarnya kita itu sedang membaca, keadaan yang sekarang ini seperti apa. Dia juga melihat bahwa, tadi Dimas sudah bilang bahwa dia juga meng-quote tentang bagaimana si, bell hooks ini, bilang bahwa dalam Martin Luther King sendiri dia bilang bahwa sekarang ini masyarakat kita itu sedang shifted dari masyarakat kita tuh seharusnya shifted dari thing oriented kepada person oriented. Di mana maksudnya adalah sekarang tuh kita berlomba-lomba untuk mencari profit, mencari property rights, untuk itu tuh lebih penting daripada fokus kepada orang begitu, fokus kepada societies, fokus kepada collective awareness gitu. Jadi si Bell Hook ini juga bilang bahwa musuh kita tuh sekarang bukan hanya rasisme aja gitu, tetapi the rise of white supremacists ini ternyata juga adalah bersamaan dengan the rise of sexism dan oppression dan juga class exploitation seperti itu. Jadi semua ini tuh kayak satu kelompok yang dia me- membuat fondasi bagaimana kapitalisme itu terus diperpetuate oleh orang-orang yang setuju akan dominasi ini begitu. Dan juga kenapa kok akhirnya
bukan akhirnya, kenapa kok dalam prosesnya si masyarakat kita ini sangat suka hal seperti itu tuh karena kita sering sekali bilang bahwa dominasi itu atau katakanlah, mmm, apa ya, bukan ya kalau bell hooks bilangnya adalah dominasi itu adalah suatu hal yang natural, sesuatu hal yang biasa kita dengar kalau bahwa ada orang yang lebih, ada orang yang kurang, itu tuh hal yang sesuatu yang biasa. Orang yang kuat akan selalu ruling over the weak or the powerful over the powerless gitu. Nah, ide tentang hal ini yang selalu ada gitu, itu kan dimunculkan juga kalau saya melihat itu dari kita tuh harus selalu berkompetisi gitu. Kita tuh harus selalu menjadi yang terbaik gitu. Nah, ide yang seperti ini yang ternyata perpetuate the way we think about exploitation of the people, kemudian juga sexism, kemudian juga domination. Nah, ini tuh rootnya itu dari situ gitu. Dan kenapa kok root ini bisa masih dominan di antara kita? Karena dia bilang bahwa karena ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah, lying dan denial. Jadi di sini tuh, bilang bahwa lying takes the form of mass media, creating the myth that feminism movement has a completely transformed, society. Jadi ide tentang domination adalah natural, kemudian ini, kenapa kok bisa terus berada di lingkungan kita dan itu di-perpetuate oleh bagaimana media juga membangun, membangun ide seperti itu bahwa, "Oh, kita tuh sebenarnya udah ini kok, udah setara kok, udah bisa dibilang bahwa kita ini, yang perempuan juga udah ada yang sudah katakanlah sudah sukses, sudah berhasil," seperti itu. Padahal tidak seperti itu gitu. Nah, ide yang seperti ini yang kalau di kasusnya Bell Hook, membuat orang-orang bahkan yang black man itu juga merasa bahwa, "Oh, sekarang tuh udah dikuasai ya sama perempuan, berarti kita harus ini dong," gitu. Jadi malah idenya tuh siapa yang mendominasi siapa gitu. Padahal sebenarnya di Bell Hook sendiri bilang bahwa kita tuh tidak sedang melakukan hal tersebut gitu. Kita tidak sedang membuat orang lain itu, oh siapa yang harus mengkontrol siapa gitu. Idenya bukan di situ gitu. Mmm, ketika kita berbicara tentang persamaan hak, ketika kita berbicara tentang, we need to eradicate the sexism and such thing, itu bukan berarti kita harus mendominasi orang lain begitu. Itu tuh malah itu yang sedang di-perpetuate oleh medianya kita gitu, kayak kayak apa namanya, jadi akhirnya malah perempuan lawan laki-laki seperti itu, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kemudian, mmm saya harus mengingat-ingat karena ini sudah cukup lama saya bacanya. Kemudian juga ini di kasusnya dia ketika dia dia setelah dia merefleksikan tentang hal ini, dia mengingat kembali bagaimana ketika dia sedang ada di institusinya dia. Ketika dia lagi mengajar gitu ya, kan sedang ada nih ide tentang multikulturalisme gitu di institusinya dia, di kampusnya dia. Kemudian salah satu pengalaman yang membuat dia merasa bahwa multikulturalisme ini hanya sebagai kayak semacam simbolisme atau tokenisme tidak di yang tidak benar-benar diusahakan oleh semua akademia adalah ketika ketika ada disrupsi, ketika ada disturbance, ketika ada disharmoni di dalam kelas gitu, ketika mengajarkan ini dan, apa namanya, orang-orang yang berbeda diharapkan bahwa mereka itu memiliki ide yang sama dengan orang yang sedang berkuasa gitu. Ketika itu, di sini teksnya adalah si white man, katakanlah seperti itu. Nah, jadi, dia merasa bahwa kok orang-orang yang berbicara tentang kulturalisme ini ternyata tidak siap ketika ada orang-orang yang black ini memiliki ide yang baru gitu. Bahkan ada yang dia bilang bahwa, di salah satu diskusinya tentang Hemingway dan kritik terhadap Toni Morrison, dia bilang, ada salah satu siswa yang bilang bahwa, "Oh,
orang-orang black ini ternyata adalah black women ini adalah autor atau penulis yang mencoba untuk menjadi white man gitu. Nah, itu juga adalah salah satu komen dan kritik yang menurut dia itu, oh, ternyata pendapat orang-orang ini bisa diarahkan ke sana juga gitu kan. Jadi semacam semacam orang-orang yang white man yang sedang mendominasi, yang sedang apa ya, yang sedang tidak mm, yang sedang memegang peranan gitu ya, itu tuh merasa bahwa orang ketika kita berbicara tentang multikulturalisme, mereka mereka menganggap bahwa orang-orang yang sedang mencoba untuk menyuarakan tentang dirinya ini orang-orang mencoba untuk meniru begitu, meniru gaya orang yang sedang lebih powerful seperti itu. Nah, di sini dia juga bilang bahwa dia juga oh iya, dia juga meng-quote tentang si Peter McLaren yang tadi. Wah, ini sepertinya nanti perlu lebih lebih penjelasan lebih sih, karena saya sendiri juga kurang memahami yang bagian ini. Jadi ketika dia bilang bahwa harmonious ensemble within culture spheres in conservative and moderate that is deserve to be jettisoned. Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa harmonious culture itu yang dia dia bilang bahwa itu tuh sesuatu hal yang palsu yang perlu dibuang gitu, karena when we try to make culture undisturbed space of harmony, ketika dia bilang harmoni itu adalah suatu ruang yang tidak terganggu gitu ya, dan juga hanya iya-iya saja ataupun agreement where social relation exists within cultural forms of uninterrupted accords, we subscribe to form of social amnesia, bahwa kita itu menjadi lupa bagaimana kita itu membuat pengetahuan itu sebenarnya juga dari sejarah-sejarah yang berbeda gitu. Social antagonism di sini mungkin dimaksudkan tentang bagaimana orang-orang itu berbeda pendapat mungkin. Kalau itu teks saya di sini ya. Tapi nanti mungkin yang lebih tahu bisa sharing juga. Kemudian oke. Nah, ini adalah dia bilang bahwa some folks think that everyone who supports cultural diversity wants to replace one dictatorship of knowing with another, changing one set of thinking for another. Jadi kayak dia itu berpikir bahwa tadi kembali lagi ke pemikiran bahwa siapa akan mendominasi siapa begitu. Jadi pada akhirnya kita hanya mengganti satu orang yang berkuasa dengan orang berkuasa lainnya begitu. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dan refleksi saya ketika di kelas, dan ini merefleksikan pengalaman saya mengajar di salah satu di daerah Sumba. Waktu itu waktu itu saya mungkin tidak pernah membayangkan bahwa em, pembacaan saya tentang ini itu membawa saya ke ingatan itu gitu. Jadi ketika saya ke Sumba itu adalah ketika saya baru saja lulus kuliah. Dan saya berpikir bahwa, wah, aku akan mencerahkan kehidupan di sana. Aku akan mengajarkan pengetahuan yang apa namanya bisa mencerahkan orang-orang yang ada di sana seperti itu. Nah, ketika saya membaca ini, saya merasa bahwa, wow, ternyata saya adalah white man gitu. Kenapa kok saya berpikir seperti itu? Karena saya merasa bahwa saya lebih daripada mereka gitu. Padahal ketika di sana saya bisa bilang bahwa saya lebih dibantu oleh mereka untuk bertahan hidup gitu daripada daripada bagaimana mungkin saya tidak berkontribusi begitu banyak untuk mereka gitu. Jadi ketika saya membaca ini, saya merasa bahwa pengetahuan yang saya miliki itu lebih lebih dominan, lebih superior daripada pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak yang di Sumba. Padahal ketika saya berada di sana selama 1 tahun, mereka lebih tahu daripada saya bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencari makan, bagaimana apa namanya survive untuk di sana, dan mereka mengajarkan itu kepada saya. Nah, di situ adalah shifting mindset di mana saya merasa bahwa saya sangat arogan dengan pengetahuan yang saya bawa, yang saya lupa bahwa mereka juga memiliki pengetahuan yang sudah yang membuat mereka apa namanya
lebih daripada saya gitu. Jadi, ketika saya membaca ini, saya malah memposisikan diri saya itu bukan sebagai orang yang, sebagai bell hooks begitu ya, sebagai, black black woman gitu. Saya malah merasa ketika saya di posisi seorang, gadis Jawa, waduh gadis Jawa, seorang gadis Jawa, seorang yang memiliki posisi gitu, itu saya merasa malah saya adalah seorang white man gitu. Saya adalah orang yang berada di dominasi gitu. Itu juga ketika pada suatu malam, Pak Guru Injil adalah salah satu seperti tokoh keagamaan di sana begitu ya. Beliau bilang bahwa Begini, beliau bilang bahwa kepada saya seperti ini, "Aduh Ibu bagaimana sudah, di Sumba ini Ibu, kita ini bisa maju bagaimana? Kita selama ini juga disokong dana dari pemerintah itu, 80% sendiri," begitu. Nah, kita tuh sudah disokong sama pemerintah, tetapi kita tetap, tertinggal 60 tahun, begitu. Nah, ketika saya ada percakapan seperti itu dengan Pak Guru Injil, saya merasa bahwa kok bisa 60 tahun gitu? Terus saya baru melihat keadaan, kalau memang di sana belum ada listrik. Kemudian mereka jauh dari, akses air bersih. Kemudian juga untuk mengakses internet dan listrik yang mudah yang ada di kota Waingapu, perjalanan yang harus saya tempuh adalah sekitar 6 jam begitu. Dan bayangkan dalam waktu 6 jam itu kita kalau misalnya berada di Jawa, itu kita bisa pergi dari mana ke mana gitu kan. Tapi kalau di sana itu hanya Padahal, itu itu hanya dari tempat saya tinggal, yang tidak ada listrik, yang tidak ada, internet, ke kota yang itu aksesnya lebih mudah seperti itu, dan itu perjalanan yang menurut saya sangat berbahaya gitu karena, akses untuk, masuk kota, untuk ininya juga sangat susah begitu. Nah, ketika itu jawaban saya adalah seperti Bahlil. Kok seperti itu Bahlil? Iya jujur, ketika saya melihat berita sekarang ini, wah ini saya era Bahlil ini gitu. Karena saya bilang begini, apa namanya, "Iya Bapak, berarti kita harus mencari sumber daya alam yang bisa kita, usahakan untuk memajukan Sumba ini." Tetapi pemikiran Pak Guru Injil waktu itu tuh saya tidak merasa bahwa, oh dia lebih bagus pemikirannya. Tapi ketika saya berrefleksi sekarang, ya, saya merasa bahwa saya malu sekali dengan pemikiran seperti itu, karena yang saya bilang waktu itu adalah, bagaimana kalau kita, apakah ada yang bisa ditambang? Tuh kan balil sekali kan. Apakah apakah ada yang bisa saya tambang ataukah ada yang bisa, digunakan di sini Bapak gitu kan. Terus, Bapak Guru Injil bilang bahwa, "Iya Ibu, ada sebenarnya, tetapi kita juga tidak suka kalau misalnya alam kita rusak," begitu. Dan ketika itu, saya tuh bilangnya adalah, mana mungkin bisa maju Bapak kalau tidak ada yang ditambang, saya bilang seperti itu. Jadi saya merasa young and dumb itu adalah sayanya waktu itu gitu ya. Tetapi ketika saya membaca lagi, apa namanya, karya Bell Hooks ini, kemudian juga bagaimana saya mengingat itu saya rasa, wah saya sangatlah berposisi sebagai orang yang, apa namanya, melihat progres itu adalah seperti, "Oh, orang itu harus kaya, orang itu harus berpunya," seperti itu. Jadi, saya sesungguhnya merasa sangat malu, tetapi saya merasa saya juga di dalam sebuah drama yang mana saya ada karakter development-nya begitu sebagai seorang pendidik gitu. Nah, kemarin ketika 2 tahun lalu kalau tidak salah, anak dari Pak Guru Injil ini datang ke UKSW, kemudian kita bertemu, kemudian dia kuliah, datang ke UKSW itu maksud saya kuliah gitu ya, dia kuliah ke Jawa begitu, kemudian saya tanya, "Bagaimana pengalamannya? Bagaimana, apakah temannya sudah banyak?" Seperti itu. Ternyata dia sudah punya teman dan kalau saya melihat teman-temannya ini juga adalah orang-orang yang dari Sumba, orang-orang yang dari ini, begitu. Terus saya jadi merefleksikan juga ketika saya membaca Bell Hooks ini, bagaimana pertemanan antara, dia dan temannya begitu ya. Apakah kita sendiri di konteks Indonesia ini, yang di mana kita juga multicultural gitu ya, itu tuh bisa menjembatani itu gitu loh. Karena kalau saya dengar begitu ya,
tapi ini bukan dari murid saya tadi. Seperti ada stereotype di mana orang-orang yang dari timur itu dianggap malas atau dianggap tidak on time, dianggap ada banyak sekali stereotip yang seperti itu begitu. Tapi memang jujur saja ketika saya mengajar di sana memang seperti itu keadaannya gitu. Tetapi saya juga mencoba memahami kenapa kok keadaannya seperti itu. Kenapa kok apa namanya kalau di Jawa misal jam 7 berarti jam 7 itu orang-orang sudah sampai atau orang-orang tapi tidak seperti itu juga ya. Tapi tapi ada yang ada di mana, kita itu merasa bahwa orang-orang di sana itu, ada stereotip seperti itu gitu. Tapi itu juga karena culture-nya gitu, karena culture-nya mereka yang membuat mereka seperti itu gitu. Tapi saya harus mengkonfrontasi bias saya lagi gitu sebagai orang Jawa yang hidup di Jawa selama berpuluh-puluh tahun, ya berpuluh tahun, belasan tahun lah ya. Jadi, saya merasa bahwa saya harus mengkonfrontasi itu untuk menghilangkan stereotip seperti itu gitu. Tetapi bagaimanakah kita di dunia akademisi gitu, di dunia saya sebagai pengajar untuk mengingatkan diri saya kembali tentang bias saya sebagai seorang yang, apa namanya, seorang yang Jawa di sini begitu menghadapi anak-anak yang berbeda dari yang lainnya begitu dan bagaimana itu yang sepertinya masih perlu saya pelajari gitu. Itu saja yang saya bisa sharing-kan malam ini. Terima kasih sekali mungkin ada, masukan atau mau ada yang bertanya, oh bukan bertanya, mau apa namanya, berpendapat begitu tentang oh ini dia ada Bapak ini, oke, Balilisme. Oke, itu saja terima kasih Dimas, silahkan dipandu. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Mhm. Berarti ngajar di SMA, Mapel. Saya di bahasa Inggris dan kebetulan sekarang itu anak-anak saya juga adalah anak-anak yang berasal dari banyak kota banyak kota di Indonesia, dari Makassar, dari Aceh, begitu. Jadi ya saya Hmm, merasa bahwa kelas saya juga bisa dibilang multikulturalisme gitu. oke, berarti kita satu profesi. Ya, saya juga guru, tapi saya ngajar sosiologi. Nah, Wah, kalau jatuh sekali. Mbak Ika udah 7 tahun, saya baru 2 tahun. Baru Semangat. 2 tahun. Iya, semangat banget nih, apalagi di perkotaan ya. Iya, Oke, menarik ya tadi presentasi dari Mbak Ika. Dan kalau kita lihat dari Hooks itu, kalau di sesi sebelumnya di Henry Giro itu musuhnya adalah neoliberalisme ya. Kalau di Hooks ini mungkin 3 chapter ini saya mencatat Hooks itu menyebut musuh utamanya adalah patriarki kapitalis, supremasi kulit putih. Ini komplit banget ini untuk menciptakan kesengsaraan ya. Jadi udah patriarki, kapitalis, kulit putih yang punya supremasi ini kan kekurang ajarannya ya, yang komplit pada era Hooks pada saat itu ya. pada Dan saat kita ini. melihat juga ya bahwa dan juga pada saat ini tentunya gitu ya. Makin-makin. Dan kita melihat juga ya walaupun buku ini kalau kita lihat diterbitkan tahun 90-an ya. Tapi ada perspektif yang menarik bahwa eh, konsep kesetaraan itu dikritik oleh Hooks gitu ya. Artinya kesetaraan yang diklaim oleh gerakan tertentu pada saat itu sebenarnya tidak mencerminkan keadilan gitu ya. Bahwa ada yang menyatakan bahwa kita sudah setara kok, bahwa hak semua orang punya akses dan lain sebagainya, bahkan terjadi proyek desegregasi itu ya, walaupun Hooks dan teman-temannya harus dijadwalkan naik bis lebih dulu biar biar sampai lebih dulu supaya yang kulit putih bisa bisa ada sesinya sendiri gitu kan. Jadi kesetaraan itu menjadi sesuatu yang absurd gitu ya. Nah, itu juga mungkin ya kali yang apa perlu kita cermati dalam beberapa pemikiran-pemikiran feminisme misalnya yang ya sebenarnya nature aja ya bahwa ada kritik yang dilakukan setelah pemikiran itu dibuat dan seterusnya. Dan kalau nggak salah di di hari Kamis kemarin saya ikut
mata kuliahnya Pak Rahmat juga di critical pedagogy itu. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tolong dikoreksi. Hooks itu mengkritik Betty Friedan dalam dalam karyanya Friedan soal The Feminine Mystic, karena Friedan itu dalam teori feminisnya itu ya masih bias perempuan tapi kulit putih gitu. Jadi pemikiran untuk bagaimana menciptakan kesetaraan gender ala Friedan itu belum bisa mengakomodir realitasnya perempuan-perempuan kulit hitam itu. Nah, di sini Hooks melihat itu ya. Hooks melihat bahwa konsepsi kesetaraan itu menjadi absurd, dan justru yang terjadi adalah pemahaman tentang untuk apa ya, pemahaman tentang siapa yang balik mendominasi. Jadi ini kayak praktek balas dendam aja nih, soal-soal soal gerakan-gerakan kesetaraan itu padahal kan bukan itu yang dimaksud. Nah, tadi kalau soal Peter McLaren ya, tadi Pak Rahmat udah mention ya kalau McLaren ini menjadi apa, salah satu orang yang memberikan kata pengantar dalam bukunya tentang sosiologi kurikulum. Saya juga belum pernah belajar McLaren secara khusus, tapi di situ Hooks mengkutip McLaren tentang kritiknya atas konsepsi harmoni ya, bahwa hidup harmonis itu bukan berarti hidup yang tidak mau diganggu gitu loh. Nah, itu yang kalau di sosiologi itu menjadi menjadi apa, tema yang berusaha selalu ditawarkan ketika pembelajaran gitu ya. Jadi hidup harmonis itu ya hidup yang ayem, sejuk, kalau bahasanya presiden begitu. Sejuk gitu ya. Sejuk di sini berarti anti kritik, itu kan jadi membingungkan ya. Jadi seolah-olah terlalu banyak kritik itu berarti disharmoni gitu ya. Nah, kalau disharmoni berarti sesuatu yang mengganggu stabilitas sosial gitu kan. Nah, ini juga bermasalah nih kalau harmoni dianggap sebagai salah satu konsep tanpa gangguan, ya mending diganti aja, karena itu justru menciptakan social amnesia kata McLaren semacam itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya lihat dari Hooks dan dari pemaparannya Mbak Ika. Kangen Orba harmonis. Iya, 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 benar, 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 benar. Ya kan? Eh, saya pernah baca itu Kak Sharon ya. Dia kok Tempo sih sebenarnya, Tempo mengulas balik soal Petrus ya. Eh, sebagai salah satu mekanisme penciptaan stabilitas sosial gitu ya. Saya baru tahu, mungkin bisa dicek di Tempo itu, bahwa setiap kali Petrus melakukan operasinya itu mereka ninggalin duit untuk penguburan orang yang dia tembak gitu. Jadi dia tinggalin duit supaya nanti masyarakat ngurus lah ini jenazahnya gitu kan. Nah, jadi se sedetail itu ya proyek proyek Petrus itu, selain mapping untuk siapa yang harus ditembak, setelahnya juga dikasih model untuk pemakaman jenazahnya gitu ya. Nah, itu stabilisasi itu yang juga narasi narasi-narasi yang mulai bangkit lagi ya belakangan ini. Meskipun rezim ini belum belum genap 1 tahun, tapi apa, narasi-narasi stabilitas terutama setelah gerakan 17+8 itu, yang presiden secara langsung mengatakan tindak tegas gitu ya ke Kapolri dan Panglima TNI, yang berimbas pada sekian ratus aktivis ditangkap ya, remaja-remaja ditangkap gitu ya. Itu juga bagian dari kekacauan yang mungkin akan kita hadapi sampai 2029 gitu ya. Nah, boleh dari teman-teman ada yang mau kasih komentar, pertanyaan, tanggapan, sharing pengalaman juga gitu ya, terkait dengan hooks dan bagaimana kita menciptakan revolusi nilai gitu ya, revolusi nilai untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkeadilan gitu ya. Silakan teman-teman. Hmm, Sambil nunggu teman-teman, mungkin saya mau tanya ke Mbak Ika nih. Setelah kita belajar bell hooks ya, atau Mbak Ika baca hooks. Nah, sekarang kan dia coba membaca struktur kurikulum deh yang sangat menyebalkan itu. Deep learning, mindful, joyful, meaningful gitu ya. Dimensi profil lulusan gitu kan. Ya, tanpa mengabaikan peran pendidikan alternatif tentunya ya, tapi ya kan faktanya salah satu layak kewajiban negara untuk menyediakan layanan pendidikan kan lewat sekolah formal, dan struktur kurikulum dengan pendekatan deep learning plus TKA gitu ya. Yang mungkin menciptakan yang disebut Mbak Ika tadi sebagai arena kompetisi itu ya. Nah, ada tanggapan khusus nggak Mbak Ika soal soal pendekatan kurikulum yang baru ini? Hmm, Apa, ada di sebenarnya sisi apa yang sangat menyebalkan itu? ada satu hal tentang, bagaimana kita melihat
multikulturalisme di Indonesia sebenarnya yang pengen saya komentari dari kurikulum kita gitu ya. Mereka itu, saya pernah mengerjakan satu satu tugas di masa kuliah saya, itu eee, saya saya melihat bagaimana buku-buku kita yang diproduksi oleh kementerian, itu tuh melibatkan multikulturalisme tuh seperti apa gitu. Nah, itu tuh saya malah merasa ketika saya akhirnya interview dengan salah satu guru, mereka pen bukan pendapat ya, pendapat gurunya ini lebih ke, "Oh iya sudah ada nama-nama anak yang dari daerah lain yang bukan hanya daerah, ini di buku-bukunya." Kemudian ada gambar-gambar juga yang sudah ditaruh di dalam textbook kita, begitu. Nah, menurut saya seharusnya pembicaraan tentang bagaimana kita berdiskusi dan berdialog dengan orang yang berbeda ras dengan kita, itu tuh juga harusnya menjadi bahan diskusi gitu di dalam buku itu. Tidak hanya dari gambarnya saja, tidak hanya dari namanya saja, "Oh pakai nama Andi, oh pakai nama Made," gitu. Itu tidak sebatas itu saja, begitu. Nah, itu tuh yang menurut saya juga, oh ya sudah, kita sudah ada multikulturalisme kok di kurikulum kita gitu. Padahal hanya ditempel ditempel saja itu, pembahasan simbolisme seperti itu. Jadi, itu yang sebenarnya sangat mengganjal di bab kalau misalnya ada kurikulum tentang multikulturalisme gitu ya. Dan juga mungkin itu juga karena, guru-guru kita itu juga tidak diajarkan atau mungkin kurikulum di universitas itu tidak mengajarkan bagaimana kita harus addressing membicarakan membicarakan dan berdiskusi tentang perbedaan ras kalau misalnya kita ada di dalam kelas gitu. Karena saya juga melihat bagaimana teman-teman saya di kelas, teman-teman saya itu maksudnya adalah teman guru, itu melihat bahwa, "Oh iya ya anak yang dari sini ini," gitu. Jadi mereka juga perpetuating the idea of stereotype gitu loh. Ada yang dari sini, "Oh, dari sini tuh anaknya kayak gini," gitu. Itu yang mungkin missing missing link dari pendidikan di universitas kita, bagaimana kita harus berbicara tentang ras yang berbeda ataupun, budaya yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita addressing, itu yang menurut saya perlu perlu diadakan kalau misalnya, ada sesi dengan profesor ataupun ini ya. Terus kalau soal deep learning dan TKA ini, itu saya juga memiliki concern yang sama. Apakah pada akhirnya, kata-kata yang vocabulary yang dikeluarkan itu hanya pada akhirnya simbolisme saja? Apakah guru-guru kita itu benar-benar tahu bagaimana membuat meaningful learning begitu? Apakah pada akhirnya malah kita hanya drilling soal TKA saja? Nah, itu yang sebenarnya juga menjadi concern saya, karena kita sepertinya hanya puas dengan, "Oh sudah ada kok kata ini," gitu di dalam kurikulum gitu, tapi pada implementasinya malah kita diarahkan ke sistem yang, "Oh ini standardized test akhirnya," gitu. Jadi itu adalah kalau misalnya dosen saya bilang, kita mengajari anak-anak untuk swimming, tapi di tesnya, naik sepeda gitu. Jadi kita diajari selama proses pembelajaran, kita diminta untuk meaningful, kita diminta untuk joyful gitu. Tetapi pada akhirnya ketika tes, ketika di-assess, apakah kamu sudah meaningful, apakah kamu sudah joyful, ternyata kita ditesnya menggunakan test set yang berbeda gitu. Bukan mengetes bagaimana how do we swim, tetapi how to ride a bike gitu akhirnya. Karena ketika kita mempersiapkan diri untuk tes, ini juga nggak ada yang meaningful loh, nggak ada yang joyful juga. Anak-anak stres banget gitu. Jadi apa ini? Apa ini yang bisa menjadi garis merah antara meaningful, joyful, dan TKA ini begitu? Itu sih mungkin take saya terhadap deep learning dan TKA ini. Kalau Dimas sendiri ngajar di SMA, Ya, saya ngajar di SMA juga. bagaimana Nah, TKA-nya? nah, untungnya saya ngajar kelas 10. Jadi saya nggak punya kewajiban untuk TKA ya, walaupun kalau anak-anak kelas 12 ke saya,
Pak, saya mau bimbingan ini soal TKA. Saya baca soalnya itu udah saya maki-maki dulu. Lah, bikin soal nggak ada konteksnya coba sosiologi gitu kan. Jadi soalnya kayak gini baik Kak. Ada soal begini dari bimbel sih sebenarnya. Di Indonesia marak terjadinya kriminalitas. Ya, berikut ini faktor penyebab terjadinya kriminalitas. A. Kemiskinan. B. Rendahnya kesadaran hukum. C. Penegakan hukum yang tidak adil. Jawabannya yang mana? Tiga-tiganya Ya dong harusnya. tiga-tiganya bisa bener. Iya, iya, makanya nggak ada konteksnya bikin soal gitu. Nah, betul ya yang terkait dengan Mbak Ika tadi ya. Nanti teman-teman silakan ya sekali lagi silakan yang mau berpendapat bisa tulis di kolom chat atau raise hand saja ini karena kita masih punya banyak waktu saya dan Mbak Ika isi sebisa mungkin karena Kak Sarahnya tidak bisa join hari ini. Terkait dengan buku teks, kebetulan 2 tahun terakhir itu saya jadi tim preview untuk buku teks sosiologi SMA di apa pusat perbukuan Kemendikbudrismen ya kalau sekarang itu. Nah, memang dari sisi kebijakan itu mereka memutuskan untuk merekrut previewnya sendiri itu sifatnya top down gitu loh. Jadi nggak bottom up. Jadi tiba-tiba ada sejumlah nama yang disetorkan ke kepala sekolah dan kemudian meminta kita untuk menjadi preview gitu. Dan previewnya semua dari Jawa gitu kan. Jadi dosennya dari UPI, kemudian gurunya itu dari Tangerang, dari Bekasi, ya kan? Bagaimana kita yang dari kota semua ini bisa bisa memahami realitas yang multikultur itu ya. Yang kita bisa lakukan kan hanya meraba-raba ya, apa yang terjadi dan seterusnya semacam itu gitu. Nah, proses proses pereviewan saja seperti itu. Kenapa tidak kemudian memberikan satu ruang waktu yang cukup bagi MGMP ya. Jadi bagi MGMP itu untuk misalnya merekomendasikan gitu ya di tiap provinsi silakan MGMP provinsi rekomendasikan tentu dengan rekam jejak kompetensi yang mumpuni untuk menjadi seorang reviewer di situ dan kemudian ya tadi bisa mengcapture seluruh realitas di seluruh Indonesia. Misalnya dari 5 preview guru itu ya ya dibagilah dari Indonesia Timur, Tengah sampai Barat sehingga sajian materi di dalam buku teks itu bisa lebih multikultur tadi gitu kan. Nah, ketika misalnya ya kita sama-sama mengutuk ekspresi gender tertentu misalnya di dalam ruang sosial, tapi ternyata di Sulawesi mereka punya 5 ekspresi gender di mana di antara ada ya semacam transpuan, transpria juga, bahkan non biner juga yang memenuhi unsur kebutuhan budaya mereka dan itu menjadi sosial gitu. Tapi kenapa tidak dimasukkan gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi proses pencetakan juga seperti itu. Makanya kalau kita berharap buku teks dari pemerintah itu ya akan selalu template-nya akan sama seperti itu saja gitu. Dan bagaimana kalau dengan buku teks swasta misalnya, buku teks pendamping, polanya sama saja teman-teman ya. Jadi dari penerbit swasta itu sebelum mereka melakukan proses produksi, mereka akan direview dulu oleh Pusbuk dan Pusbuk juga meminta beberapa reviewer termasuk dari dosen, guru untuk melakukan review terhadap buku-buku teks itu. Ya sekali lagi kalau reviewernya Jawa semua ya nggak akan pernah bisa punya perspektif multikultur yang cukup gitu kan. Nah, ya akhirnya ya kalau saya pribadi karena saking sebelnya jadi pakai buku mata kuliah sendiri. Jadi pakai pakai buku-buku waktu kuliah untuk ngajar gitu ya. Karena oke tadi nge-freeze ya. Nah, eh silakan teman-teman ada yang mau kalau Sning dan kawannya itu ganti dengan administrasi gitu ya. Termasuk ya banyak ya kebijakan kayak eh, waktu waktu belajar guru misalnya gitu kan. Disediakan harus ada jam pelajaran khusus untuk guru belajar seolah-olah guru nggak pernah belajar gitu kan. Jadi disediakan secara khusus gitu kan. Padahal problem kita ya soal beban-beban administrasi itu kan. Nah, ketimbang melakukan diskusi-diskusi yang lebih konstruktif itu. Dan tadi Mbak Ika juga mention soal di beberapa jurusan pendidikan itu tidak ada aspek multikultural. Oh ini ada dari Pumpkin NL. Nah, boleh silakan Kak. Oke,
Oke, halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pembacaan terkait bell hook aku apa namanya, nggak ikutin dari awal. Cuman tadi aku banyak mendengar di beberapa deskripsi akhir berkaitan dengan gimana bell hook membaca, mungkin aku menyimpulkannya kondisi ini ya, kecenderungan white man gitu. Tadi kan Kak Ika juga, menceritakan pengalamannya berefleksi dari situ gitu. Nah, aku mungkin pengen nanggepin sekaligus bertanya. Jadi tuh, background-ku sendiri dari kecil, dari SD sampai kuliah itu, sekolahnya yang basisnya agama gitu, pesantren. Maksudnya bukan bukan sekedar sekolah agama Islam, tapi kayak memang di pesantren gitu. Nah, kalau aku sedikit berefleksi mungkin kecenderungan white man ini juga terjadi di, sistem pendidikan di pesantren gitu. Karena kan mungkin kalau kita ngomongin feodal itu bagaimana mereka mengeksploitasi dari sisi ekonomi, sisi, apa namanya, keringat dari, santri gitu. Tapi white man ini mungkin bisa dilihat juga dari bagaimana mereka, mendistribusikan pengetahuan gitu. Misalnya kita belajar, bahasa Arab gitu, yang, salah satu guru bahasa Arabku dulu itu di pesantren, dia lulusan dari Al Azhar Kairo gitu. Nah tapi, eee wacana yang dia bangun itu bukan gimana caranya memahami bahasa Arab, eee, kayak belajarnya nahwu shorof doang atau tata grammar-nya doang gitu. Nah, dia tuh lebih arah ke sana. Sedangkan aku, selama kuliah di kampusku juga ada belajar bahasa Arab dan juga belajar terkait studi gender, nggak ada yang ngasih tahu kalau ternyata tata bahasa Arab itu kenapa kesannya patriarkis gitu. Padahal kan sebenarnya ada arah ke sana yang bikin rasa-rasanya bahasa Arab itu kan membedakan, mana bahasa yang perempuan, mana bahasa yang laki-laki. Kayak misalnya mata itu kan ainun, nah ainun itu kan tense tuh perempuan gitu, kenapa dia nggak ain aja gitu, kenapa ainun. Nah gitu-gitu tuh, nggak diajarkan. Apakah menurut Kak Ika dan teman-teman di sini, itu juga salah satu kecenderungan white man dalam sistem pendidikan di pesantren dan juga apakah itu bikin, mungkin banyak ini ya, banyak lulusan-lulusan pesantren itu, meskipun dia belajar usul fikih yang sebenarnya usul fikih itu kan sama kayak, ini ya, tata tata bahasa dan tata logika bahasa gitu. Harusnya kan mereka punya berpikir kritis di sana karena dia belajar usul fikih juga gitu. Tapi yang ada keluar pesantren malah bukan tumakninah, apa ya, kayak sendiko dawuh gitu, apa ya, kayak iya-iya aja dibilangin orang yang lebih Sami'na wa superior atokna gitu. gitu ya. Nah betul, Sa- sami'na wa nah. Nah, itu sih kalau dari aku. Mungkin ada tanggapan dari Kakak-kakak di sini. Thank you. Oke, terima kasih Kak Pumpkin itu ya. Nah ini s- nyambung ke sini Mbak Ika. Konteks interseksionalitas di Indonesia berarti. Jadi kalau Hooks itu kan intersectionnya itu kan soal ras ya, seksisme gitu. Nah di Indonesia ini kan ada agama dan budaya terutama. Kok bisa-bisanya di pesantren ada POV white man, padahal kulitnya sawo mateng. Oke, monggo. Betul sekali ya. Saya, eee, saya sendiri saya sendiri mengajar di bahasa sampean, di institusi yang Islami, itu selama 5 tahun. Jadi saya paham maksudnya bagaimana, man is the center of the knowledge. Jadi kalau kalau saya sendiri juga, saya merasa bahwa kalau misalnya kalau saya kurang tahu ya kalau tentang bahasa Arab, maksudnya kayak apakah, grammar-nya itu lebih cenderung ke laki-laki atau seperti apa, saya kurang tahu. Tetapi yang saya pahami dari Mbak Pamkin ini adalah bagaimana orang-orang ini meng meneruskan ulang pengetahuan yang dia dapatkan tanpa ada refleksi, tanpa ada kritikal gitu kan. Itu karena saya juga merasa seperti itu sebenarnya ketika saya mengajar di sana, karena bagaimana ya, karena culture dominasi ini sih yang menurut saya itu masih kental gitu, bahwa laki-laki itu adalah salah satu gender ini adalah laki-laki aja ya, laki-laki ini adalah imam.
gitu, adalah pemimpin gitu. Itu sih yang menurut saya root of dominasi di aliran pesantren ataupun di aliran, keagamaan gitu. Karena berarti karena dia adalah pemimpin, dia diharapkan sudah punya ilmunya, dia sudah benar dalam hal ini gitu, dan dia diutamakan. Itu juga sangat saya rasakan sih di institusi saya yang lama gitu. Jadi root of domination ini sebenarnya yang perlu kita unlearn, yang perlu kita pelajari ulang, yang perlu kita refleksikan kembali. Apakah menjadi pemimpin itu hanya sebatas sebatas hanya pria saja, ataukah pria bisa menjadi pemimpin, wanita bisa menjadi pemimpin? Menurut saya itu juga yang kalau misalnya dalam konteks pesantren ya, tapi saya sendiri kurang tahu karena saya bukan anak pesantren, tetapi itu pengalaman saya gitu. Karena, oh kalau yang laki-laki imam, makanya dia didahulukan, merasa benar di setiap omongannya, didengarkan ketika dia berpendapat gitu. Itu yang saya rasakan ketika saya berada di institusi saya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan produksi dari eee, institusi yang dirasakan oleh bell hooks itu adalah ketika mereka di bell hooks ini, ketika ada pembahasan tentang, "Oh ayo kita bawa multikulturalisme ini di dalam kelas," gitu ya. Ketika itu ada beberapa profesor yang eager untuk ada di sana gitu, untuk menjelaskan itu. Tetapi ketika di dalam kelas dan ada disharmoni itu tadi, mereka jadi backup gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya di keadaan yang pesantren ini, ketika dia ada pembicaraan tentang usul fikih ini dan apakah mereka merasa bahwa, oh itu tidak menguntungkan baginya nanti gitu? Apakah itu tidak tidak membuatnya berada di situasi yang loose authority kalau katanya bell hooks tadi di dalam bukunya. Itu dia backup gitu, dia akhirnya mundur gitu. Nah, itu juga bisa menjadi root dari kenapa kok orang-orang keluar dari pesantren itu jadi ya-ya saja, yes, yes man gitu. Jadi dia sudah tahu nih kalau misalnya, ketika mengadakan critical thinking di usul fikih ini ternyata, oh ini tidak tidak membuat posisiku lebih baik gitu. Plus, di sini itu menurut saya take saya. Either two ways itu atau bagaimana saya juga kurang tahu. Mungkin yang di sini bisa memberikan teman-teman di sini boleh berkomentar tentang keadaan yang seperti ini, silahkan. Terima kasih. Oke, boleh nih, kasihan. Silakan. Iya, aku mau share ini aja sih. Aku juga baru sekitar 6 bulan terakhir ini aku ikut kelas tentang dekolonisasi Islam gitu ya. Jadi kayak aku juga baru belajar bahwa ternyata eh, ketika, maksud aku kayak status Islam yang sekarang banyak dikenal oleh orang gitu ya, atau yang aku alami sendiri ketika aku belajar di aku juga bukan pesantren tapi aku juga sekolah swasta Islam yang lumayan terkenal gitu ya. Aku juga baru notice bahwa aku baru sadar bahwa ternyata ketika Eropa menjajah Afrika Utara dan Timur Tengah itu, hal yang pertama mereka lakukan adalah mereka itu mensupport aliran-aliran Islam yang memang sangat ortodoks gitu ya, yang sangat anti anti science dan anti humanis gitu. Padahal pada saat itu ketika Eropa mulai menjajah Arab dan Afrika Utara kayak negara-negara Maghreb itu, yang Islam yang thriving pada saat itu adalah Islam yang sangat eh, progresif gitu, Islam yang sangat eh, ya itu tadi pro science dan pro humanistik gitu ya. Tapi karena itu kan tidak, atau itu kan jelas sangat, kalau misalnya kita sebagai penjajah gitu mau menjajah society yang kuat strukturnya itu kan sulit ya. Makanya untuk bisa divide and conquer kita harus mendukung ideologi yang menindas gitu kan. Jadi aku juga baru tahu bahwa jadi kayak
Wahabisme contohnya. Itu Wahabisme ternyata itu disupport oleh British Empire gitu pada saat itu. Itu yang jadi aku juga kayak oh wow gitu. Dan 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 aku juga pandangan Islam pada saat itu aku juga mikirnya Islam kan cuma ada dua ya, cuma ada Sunni sama Syiah gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya Islam di Maroko, Islam di Algeria aja itu udah beda jauh gitu. Islam di Lebanon, bahwa Islam tuh gak cuma satu gitu, nggak monolitik gitu kan. Bahwa Islam tuh juga sangat diverse, sangat majemuk, dan sayangnya karena penjajahan Eropa pada saat itu menggunakan ideologi divide and conquer, mereka mendukung eh, elemen-elemen Islam yang memang sangat anti anti itu gitu untuk biar mereka bisa mensustain tadi itu white supremacy. Jadi kalau misalnya aku juga belajar dari bell hook juga aku belajar bahwa yang dimaksud oleh bell hook dengan white supremacy itu bukannya uh, white man in bioessentialist meaning gitu ya, bahwa oh ini kalau misalnya ada orang kulit putih berideologi pasti itu berarti ideologinya white man gitu. Padahal nggak juga gitu kan, bahkan lebih bahaya sebenarnya kayak white man ideologi itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu, bahkan kayak orang kulit hitam, minoritas gender, siapapun itu, kita bisa mengadopsi dan mereproduksi white man supremacist ideologi gitu. Jadi kalau misalnya yang aku belajar dari bell hooks itu white supremacy itu lebih ke eksistensial gitu ya, bukan ke esensialisme. Dan mungkin itu aja sih tambahanku. Jadi kayak tentang masalah pesantren aku sendiri nggak punya experience di pesantren, tapi ya make sense sih kalau misalnya ada struktur pendidikan yang dimana fungsinya bukan hanya mendidik tapi juga untuk mensustain status quo yang emang menindas gitu. Karena emang udah dari sejarahnya dari penjajahan Eropa dari zaman dulu sih itu. Itu ya sih. Thank you. Oke, thank you Kak Sharon ya. Oh, menarik, menarik banget soal konteks pesantren juga ya, yang kita lihat eh, ya punya praktek-praktek sendiri yang terus menciptakan ideologi sami wa ta'na itu kan. Dan padahal ide-ide tertentu soal kan pernah ribut-ribut ya soal istilah pluralisme agama itu juga yang dipertanyakan apa kehalalan dianggap haram untuk membahas pluralisme. Dan terus ya beberapa tokoh agama tertentu yang punya perspektif lain dengan mainstream ya seperti Kiai Hussein Muhammad kalau nggak salah dia nulis buku tentang fikih perempuan ya, dia seorang laki-laki gitu ya yang mempertanyakan kenapa tafsir-tafsir dalam hukum Islam itu ya cenderung patriarkis gitu ya, padahal ya katanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin gitu, tapi kenapa dalam praktiknya justru menciptakan penindasan atau ketidakadilan terhadap perempuan seperti itu ya. Dan proses reproduksi pemahaman seperti itu tentu lembaga pendidikan sangat punya peran yang sentral ya, sangat punya peran yang besar sekali untuk melakukan reproduksi pemahaman seperti itu ya, soal white supremacy dan lain sebagainya. Meskipun kulitnya tidak white tadi. Kulit orang Jawa kan nggak white ya, tapi ideologinya white gitu. Belajar dari mana? Ya mungkin efek kolonialisme itu ya juga. Oke, teman-teman yang lain apa nih dari Pak Wahyu Munanto? Kalau bahasa kayaknya bukan bahasa Arab aja, Spanyol juga kalau nggak salah mirip-mirip. Iya senior, iya senioriata. Boleh dong Pak Wahyu dong. Pak Wahyu speak up lah. Boleh dari teman-teman yang lain yang punya pengalaman di sekolah, di kampus, di atau tadi Kak Sheran mungkin punya pengalaman juga gitu ya di luar negeri ya, di lingkungan rumah ya, karena Hooks juga menekankan tentang aspek kehidupan sehari-hari. Dari Kak Gina sebenarnya bahasa Indonesia progresif ya, dia pakai dia yang gender netral. Wah ya, kalau Jawa itu patriarki banget ya kayaknya. Atau enggak ya bahasanya. Kalau praktiknya iya, kalau kalau praktik kebudayaannya iya gitu kan. Laki-laki ini harus kalau mau menikah harus kaya raya setengah mati nih kan. Padahal padahal kan bisa dipertukarkan ya gitu kan. Udah. Kalau prakteknya iya, praktek kebudayaannya. Kalau bahasanya nggak tahu.
Karena nanti ada beda antara ya Jawa Jawa non ngapak dan ngapak juga punya apa nih dari Kak Fauzi Ramadhani, kebijakan deep learning hadir dengan idealisme tinggi, membangun pemahaman mendalam, refleksi makna dan penerapan nyata dalam kehidupan. Namun seperti kata Bell Hooks, pendidikan sering berbicara tentang pembebasan tetapi praktiknya tetap membatasi. Agak lucu ya. Bell Hooks juga menyebut pendidikan sebagai practice of freedom. Menurut Mbak dan Mas, apakah model deep learning ala kurikulum Kemendikbudrismen hari ini akan benar-benar membebaskan siswa seperti yang diinginkan Bell Hooks, atau justru membebani mereka atau bahkan melanggengkan status quo? Kurikulum Indonesia yang konsepnya sangat menara gading namun kopong implementasi. Boleh Mbak Ika dulu. Kalau saya posisinya udah ketahuan ya, memang sebel gitu. Kalau Mbak Ika mungkin punya posisi yang lebih lebih bijaksana. Monggo Mbak. Mungkin secara ide tuh bagus ya, secara ide. Oh Yoga mau ngomong ini. Menurut Oh, saya secara ide deep hmm, learning itu boleh lah, karena dia membangun refleksi gitu kan. Tetapi ketika ketika prakteknya tidak sebagus idenya gitu. Apakah apakah pembuat kebijakan ini mau merefleksikan sendiri kebijakannya? Nah, itu yang perlu dipertanyakan sih. Seperti ada banyak apa namanya? Kritik mungkin tentang TKA, tentang kehadirannya TKA sebagai assessment-nya, kemudian juga bagaimana anak-anak ini dan guru-gurunya juga dituntut untuk menghasilkan jenis administrasi yang baru, copy paste. Apakah sudah ada sekarang jenis RPP yang baru? Nah, sepertinya sepertinya kok dia hanya berubah wujud, salah, berubah nama saja gitu loh. Dia hanya berubah berubah nama tetapi tidak ada esensi dari prakteknya yang berubah, banyak berubah seperti itu. Itu saja sih teks saya tentang ini. Kembali lagi ke tokenisme atas deep learning atau meaningful atau seperti itu perlu direfleksikan oleh semua guru di oke. Indonesia sepertinya ya. Saya tidak bisa berbicara atas nama mereka. Oke. Eh, iya ya deep learning itu ya sebenarnya jadi sekedar berubah nama saja. Sebelum ke Mas Yoga nih. Sekedar berubah nama ya karena menterinya baru ya ada yang baru lah. Meskipun di awal-awal kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada semacam harapan ya bahwa dengan RPP yang katanya satu lembar terus direvisi katanya. Iya, satu lembar itu cuma intinya lampirannya 15 lembar. Jadi pendahuluan sampai penutup itu satu lembar. Lampirannya asesmennya itu ya sampai 10 lembar gitu kan. Jadi awalnya ya RPP satu lembar, kemudian UN yang dihapuskan gitu ya. Dan kemudian kelulusan berbasis nilai formatif ya di awal itu sebenarnya wah iya nih ini memenuhi prinsip merdeka belajar nih bahwa nanti proses pembelajaran fokus pada aktivitas di dalam prosesnya nih ketimbang kita ngedrill anak untuk bisa ikut ujian gitu kan. Itu di awal-awal kayaknya saya agak wah asik juga ya meskipun menterinya kemudian urusan sama Chromebook itu ya sebelum itu. Nah, di awal-awal seperti itu ya. Tapi kemudian muncul praktek kayak proyek pelajar Pancasila ya yang temanya sudah ditentukan gitu. Namanya proyek pelajar Pancasila, tapi itemnya ada 6, jadi nggak panca. Banyak yang lucu-lucu ya. Proyek pelajar Pancasila, kemudian eh dan seterusnya itu. Jadi di awal-awal sempat sempat ya tadi ideal semua kurikulum pasti menawarkan sesuatu yang ideal ya, tapi ternyata dalam praktiknya ya tetap perencanaan lagi, kemudian asesmen lagi. Nah, yang yang makin membingungkan itu ketika deep learning berusaha untuk eh, mengorientasikan pembelajaran secara mendalam. Nah, muncul nih TKA untuk apa gitu kan. Kok bisa-bisanya ada TKA muncul terus narasinya kan begini ya, teman-teman, tidak wajib ikut gitu ya. Tapi kalau bisa ikut itu bingung lagi gitu kan. Tidak wajib tapi dipakai buat masuk perguruan tinggi gitu kan. Terus banyak kampanye campaigns untuk supaya ikut ya udah diwajibkan aja gitu loh. Jadi kalau bikin kebijakan tuh kayak nggak pengen disalahin gitu. Ya Menteri Nadiem juga gitu sih. Kurikulum Merdeka tidak wajib
tapi nanti transisi ya dari 2013 ke merdeka gitu kan. Jadi bikin kebijakan tuh malu-malu gitu kan. Mau mau apa lebih soft gitu kan. Ya pada akhirnya sama aja gitu ya. Nah, sebelum ke tanggapannya Pak Alam ya ke Mas Yoga dulu nih. Iya, makasih. Mas Dimas, sorry nggak bisa video karena lagi jaga anak. Eh, Sebenarnya ini biar rame aja juga ya. Tadi sebenarnya aku dapat insight banyak banget dari Mbak Ika, terus juga Mas Dimas, serta dari teman-teman lain ya. Tadi juga eh, beberapa pengalaman dari pesantren, terus kemudian juga terkait pembahasan dekolonialisasi ya. Terus juga tadi mungkin juga udah dibahas Mbak Ika pengalamannya juga di dunia pendidikan seperti apa juga ya. Jadi memang kalau aku membacanya memang kayak ada sistem yang ada satu sistem yang memang melahirkan nilai-nilai kritis, dan juga memang ada satu sistem yang memang ya akhirnya stuck gitu ya. Jadi sifatnya dogmatis, top down, dan ya sejenisnya lah yang membuat akhirnya maka multikulturalisme ini gak bakal bisa, gak semestinya bakal bisa terjadi gitu ya Kak. Mesti nggak sesuai dengan apa yang mungkin disampaikan Bell Hooks gitu ya. Artinya multikulturalisme itu cuman sekedar ya toleransi aja gitu. Dan memang bukan hanya soal ini, artinya tadi mungkin menjawab dari tadi mungkin pertanyaan yang terakhir itu, apakah ada kemungkinan bisa berubah. Nah, kalau aku mau bacanya memang karena kita ini masyarakat simbolik ya, dan ya tadi mungkin multikulturalisme kita itu juga mungkin cuman ibaratnya cuman kosmetik gitu ya, cuman hiasan gitu. Toleransi ya cuman mungkin tadi sebut Mbak Ika mungkin cuman tahu ada dari Bali atau dari Sumatera, tapi tidak memahami konteks yang lebih deep gitu ya. Jadi memang karena kita adalah masyarakat yang cukup ya melihat simbol, bahkan kita milih presiden juga hanya berdasarkan simbol-simbol atau mungkin apa yang terlihat di depan mata gitu ya. Kayaknya akan sangat susah gitu ya untuk membawa perubahan. Halo Mas, terputus kah? Atau disabotase? Ya, kita lucu-lucuan aja teman-teman ya. Biar nggak biar nggak sepanen Ya, ini. Gi- sorry, Oh ya, lanjut. aku nangis. Ya, jadi memang ya tadi kayaknya akan sangat susah selama aktor-aktornya, kalau kita belajar, kalau Mas Dimas tahu juga mungkin strukturasi ya gitu ya. Jadi meskipun strukturnya kalau apa dari aktor-aktornya juga nggak bakal bisa membuat perubahan gitu ya, apalagi sekarang udah terreproduksi dari sistemnya gitu untuk semakin Yoga sepertinya bayinya nangis ya. Sepertinya iya. Ya, mari sambil tunggu Mas Yoga ya. eh Diskusi soal apa possibility ya. Ini udah kita singgung selama 3 bulan waktu bahas Henry Jiro kemarin. Selalu ya ketika kita belajar tentang apa critical theory ya atau critical POV itu, pertanyaan yang selalu diajukan kepada para pembelajarnya adalah mungkin nggak sih mengubah sistem itu, kan selalu seperti itu. Ya,
mungkin nggak sih kita mengubah sistem dengan pendekatan kritis ini atau bagaimana pendekatan kritis ini bisa menjadi yang arus utama. Nah, itu akan jadi pertanyaan, selalu menjadi pertanyaan bagi kita-kita yang bergerak di bidang critical theory ya. Nah, mungkin nanti akan saya singgung di akhir saja gitu. Nah, sambil tunggu Mas Yoga, ke Pak Alam dulu ya, tadi ada pertanyaan. eh Bisa bikin, oh bukan, ini soal TKA. Tadi yang AI itu banyak di sosmed yang jualan RPP, deep learning. Apakah Mbak Ika termasuk konsumennya? Kalau saya nggak pernah bikin, jadi ya kalau di supervisi waka kurikulum itu nilai perencanaan saya paling paling jelek gitu karena nggak sesuai prinsip deep learning. Kalau memenuhi prinsip Paulo Freire ya itu. Prinsip deep learning itu apa aja? Ke- Ya itu yang mana mana mindfulnya, ada mindfulnya di fase apa gitu, joyfulnya gitu kan, ada ice breakingnya enggak gitu Mbak. Asesmennya tiga enggak, diagnostik, formatif, sumatif gitu. Oh, oke baik. Itu baru. Gitu. Itu Terus sebenarnya. Nah, terus terus dimensi profil lulusan mana nih yang mau, kalau kalau di sebelumnya itu kan profil pelajar Pancasila apa yang di cover gitu kan. Kalau ini dimensi profil lulusan apa yang di cover dalam dalam materi bab ini gitu ya. Terus lampirannya 15. oke baik. Nah, Itu nah, berarti lampiran 15 isinya adalah asesmen rubrik. rubrik, betul, asesmen ya kan. Materi, bahkan materi esensial juga dimasukkan di situ gitu kan. Jadi kualitas guru itu Mbak Ika ya. Makin berkualitas itu ketika RPP-nya itu warna-warni dan makin tebal. Nah, itu guru tuh begitu gitu. Itu ya kata kata Arus begitu itu. Jadi kalau bisa menyajikan RPP yang wah ini berarti perencanaan baik gitu kan. Nah, Hmm, bagaimana apa? Dan kelas bikin RPP dengan menggunakan AI. Bagaimana hmm, tanggapan teman-teman? Nah, ini gimana Mbak Ika mau nanggapi mungkin nih jualan RPP gitu? Apa teman-temannya jadi konsumen gitu? Atau ya atau karena atau ada Mbak Ika demand sendiri nggak sih? enggak, atau jangan-jangan Mbak Ika sendiri yang buka usaha? Nggak usah bikin RPP. Ih, ide yang bagus itu, apalagi dengan gaji guru ya kan. Oh iya, masukin promnya aja kan di Gemini, ChatGPT itu jadi. Itu sudah jadi itu, terus dijual. Ih, lumayan itu jadi bulanan berapa yo? Wah, kita memang sangatlah, apa namanya, saya merasa ini adalah suatu bentuk kreativitas sebenarnya ya. Apalagi saya mendukung kalau misalnya yang menjual adalah guru juga gitu, untuk tambahan gaji ya kan. Bagaimana ini menunjukkan bagaimana negara tidak hadir sebagai, apa namanya, sebagai penolong guru gitu, tetapi dia membuat satu lapangan kerja baru untuk guru gitu. Kalau ini guru ya, kalau misalnya Mm-mm. nggak guru saya nggak dukung deh. Maksud saya begini, apa namanya, ada salah satu di chapter sebelumnya kalau nggak salah, bagaimana orang-orang ini, secara kolektif itu lebih bisa sustain themselves daripada orang-orang yang individualis gitu loh. Nah, menurut saya ini adalah salah satu bentuk sustaining community gitu, in a way that it is survival skill gitu loh. Tetapi kalau on a serious note, ini sangat menyedihkan sih. Karena kalau misalnya Dimas adalah orang yang perencanaannya buruk, saya juga. Saya itu isinya cuma begini, nanti ngejokes apa gitu kan. Berarti itu udah joyful kan sebenarnya ya kan. Nanti jokes hari ini apa gitu. Karena saya adalah tipe guru yang oke, let's start today with a joke gitu kan. Tapi hari ini tadi saya tidak ngejokes ya. Aduh, harusnya saya. Tapi jokes saya joke bahasa Inggris gitu. Nah, Tidak joyful malam ini. hari ini jadi saya tuh selalu memulai dengan, jokes gitu. Kemudian saya berpikir nih, nanti jokes apa ya gitu kan. Terus habis itu yang kedua, apa namanya, bridging-nya apa gitu yang relate sama mereka gitu kan. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa semua guru itu tuh merencanakan gitu loh. Tetapi
Tetapi kita harus membuktikan kalau kita merencanakan itu adalah hal yang itu adalah seperti anak-anak ketika disuruh bersihin kamar, tapi kalau misalnya nggak disuruh itu mereka akan lebih rajin daripada kalau misalnya mereka disuruh. Itu adalah guru mungkin ya dalam hal RPP gitu. Karena saya percaya bahwa setiap guru itu punya perencanaan gitu. Karena mereka tahu bahwa anak-anak nih kalau misalnya bored di kelas, bosen gitu, mereka juga nggak enjoy kan. Jadi ya pasti guru-guru itu berpikir gitu loh. Dan diminta untuk membuktikan bahwa mereka melakukan perencanaan itu adalah suatu insult gitu menurut saya. Nggak insult banget sih. Tapi you know what I mean kan. Maksudnya kayak ya saya ini tetap kerja loh Pak gitu loh, walaupun nggak ada RPP gitu loh. Saya juga tetap berpikir bagaimana membuat anak-anak ini paham gitu gitu. Itu adalah menurut saya jual jasa AI RPP bukan teaching to train. Bener banget ini. Ini adalah cara baru guru-guru survival skill-nya teaching to possess ya, to possess the capital. Oke. Iya, iya, benar, benar, benar. Kadang ya minimal kan kita merencanakan apa yang mau diajarin itu basic banget ya. Jadi kita mau ngajar apa tuh pasti tahu gitu, dan itu ya memenuhi prinsip perencanaan gitu loh. Bahkan nggak tahu ini, mungkin entah ini baik atau buruk nggak tahu lah. Saya kadang ngerasa sejak jadi guru atau saya melihat guru-guru saya, dosen-dosen saya itu, kita yang jadi guru itu tuh kayak dibekali satu kesaktian loh, Mbak Ika. Kesaktiannya tuh begini. Kadang ya karena tugas administrasi apalagi di sekolah swasta ya, banyak banyak PPDB dan lain sebagainya. Kadang kita tuh nggak kepikiran mau ngajar apa, tapi masuk kelas bawa kopi sama satu spidol aja itu bisa nyoret-nyoret papan tulis gitu loh. Dan dari mulai bahas kasus A ke kasus B gitu ya, ngeritik A ke ngeritik B gitu. Jadi ya jangan ragukan kita lah bahasanya begitu kan. Kenapa kita harus membuktikan kita benar-benar bekerja gitu ya dengan apa ketentuan-ketentuan semacam itu. Dan keberadaan RPP apa kemudian TKA ini di sini Pak Alam bilang lagi bisa bikin kelas juga ya, berarti kelas TKA. Kasihan juga bimbel harus ubah kurikulum dan konten setiap perubahan kurikulum. Ya, betul banget ya. Jadi mulai banyak ya guru yang bertransformasi menjadi konten kreator. Kemudian kalau di sepak bola mungkin ada istilah pandit ya, komentator sepak bola. Nah ini kalau di guru mungkin mulai ada semacam pandit-pandit gitu yang ngisi pelatihan-pelatihan deep learning gitu ya. Nah, mungkin saya selalu ulang-ulang bahwa salah satu sesi menyebalkan saya sebagai guru adalah kalau ada pelatihan deep learning gitu ya, karena materinya tuh ngulang-ngulang terus gitu. Dan isinya ya selalu itu-itu aja gitu. Tapi kalau kita mempertanyakan kenapa taksonomi Bloom tuh diganti jadi taksonomi Solo gitu ya, itu dianggap pertanyaan yang menyulitkan gitu ya, tidak esensial gitu ya, tidak eh, tidak kontekstual misalnya gitu. Jadi nggak jadi guru nggak usah terlalu paradigmatik lah misalnya gitu kan. Ya padahal kan kita pengen tahu misalnya. Tuh. Kemudian dari Kak Dwi Mei, pendidikan multikultural sebenarnya sudah ada dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Namun terkadang tidak semua guru paham pengaplikasiannya. Jadinya hasilnya setengah-setengah. Nah, soal berdiferensiasi ya ideal. Tentu kita perlu mengajar dengan misalnya konteks murid masing-masing gitu ya. Tapi bagaimana jika di Provinsi Jawa Barat di setiap sekolah negeri itu maksimal 50 orang baik Kak sekarang? Jadi di Jawa Barat itu ada instruksi atau kebijakan dari gubernur yang membuka kelas di sekolah negeri itu maksimal sampai 50 satu rombongan belajar. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka putus sekolah. Jadi sekarang di sekolah-sekolah negeri Jawa Barat itu ada yang isinya 48 kelas 10-nya ya. 48, 47 gitu ya. Nah, itu berdampak pada sekolah-sekolah swasta yang kehilangan murid ya. Dan sebenarnya itu blunder juga buat sekolah negeri yang nggak punya fasilitas. Di kota Bekasi sendiri, meskipun kita dekat sama Jakarta itu, sampai ada sekolah yang anak-anaknya harus lesehan gitu ya. Karena bangkunya nggak cukup. Dan kira-kira saya mau tebak-tebakan sama Mbak Ika nih. Satu kelas isinya 48 sampai 50. Kan kelas gak kondusif nih, panas, pengap. Kira-kira Pemprov itu mengatasinya dengan cara apa? Tebak-tebakan dulu. Dibuka jendelanya bukan. Oke, oke. Boleh, 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 boleh. Dibuka jendelanya. Oh, ada yang bilang begini. Oh, ini Pak,
bikin kelas yang baru, betul, betul. Tapi sebenarnya yang dilakukan Pemprov adalah pasang AC 2 biji. Jadi Pemprov menindaklanjuti ketidakkondusifannya itu dengan pengadaan AC di sejumlah sekolah negeri. Ya, kita tahu semua jenis pengadaan dalam kebijakan itu rentan sekali korupsi kan. Chromebook aja dikorupsi itu. Nah, AC yang harusnya berapa PK dikasih sekian PK misalnya. Nah, itu yang terjadi di Jawa Barat ya. Dengan ya gimana kita mau diferensiasi satu anak 50 orang tuh satu guru harus paham semua karakter belajar terus gajinya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, ya sesuatu yang membingungkan juga ya. Atau mungkin di sini boleh Bapak Ibu guru yang dari sekolah negeri mungkin kalau di nama-namanya saya ada beberapa kakak tingkat saya, ini ada Pak Wahyu Munanto di Bogor, terus Sebentar, saya mau tanya, apa hubungannya memiliki kelas yang isinya 50 dengan angka putus sekolah? jadi supaya anak-anak yang nggak sekolah itu bisa sekolah gitu loh. Jadi karena rombongan belajarnya dibuka ya, jadi nggak membatasi gitu loh, nggak membatasi anak yang masuk. Tadinya kan mungkin 36 atau berapa ya gitu kan. Berarti kalau tidak tidak memenuhi, kalau sudah penuh kan berarti nggak bisa ditambah nih. Setahu saya sih gitu ya. Saya sih di swasta soalnya. Nah, tapi sejak 50 ya harus 50 gitu. Mungkin guru-guru negeri ya yang bisa kasih insight mungkin di sini soal kebijakan itu terutama di Jawa Barat. Bagaimana astaga Jabar ya. Boleh Pak Wahyu atau Bu Dwi Mei kasih insight dong nih buat kita yang di swasta-swasta ini. Biar kalau yang di negeri pada nggak nyaman pindahlah ke swasta, nggak apa-apa. Pindah luar negeri, Oh iya, ke luar negeri itu ya. Ke alias luar negeri. swasta juga. Iya, iya Iya, sebelumnya iya. terima kasih. Oke. Iya Mm-mm. sebenarnya udah saya sendiri guru di daerah Kabupaten Bogor. Eh, dan benar yang dibilang Dimas, memang sudah berjalan kebijakan tersebut gitu. Dan ya akhirnya ya dengan kita yang baru dalam tahap pembangunan, kita masih 2 shift sekolahnya kebetulan pagi dan siang. eh Ya jam 10 ke atas lah ya itu udah mau fitness tuh, kalau sauna mungkin nggak usah jauh-jauh lah, itu udah tas gitu langsung kerasa tuh Mbak dan Dimas. Ya akhirnya ya itu dengan 2 shift, kita 35 menit 1 jam pelajaran, kalau siang 30 menit untuk ngabsen aja ya mungkin udah habis kali waktunya kita eh, buat siswa gitu, belum menenangkan kelas, apalagi panas ya anak-anak pasti wah gitu kan. Nah kelas 10 ya terutama kan yang kena kebijakan ini kan kelas 10-nya ya sekarang. Ya ya begitu adanya memang di Jawa Barat khususnya gitu, di Kabupaten Bogor khususnya. Jadi ya tapi gimana ya, karena instruksi ya kita juga sekolah negeri gitu. Kami juga yang ASN ya harus terima gitu karena memang Sami keadaan. nawa atokna tadi ya. Iya, kami sudah menyerahkan semuanya kepada yang ini ya berkepentingan gitu, ya udah gitu kita jalanin gitu ya, walaupun hasilnya kami nggak tahu gitu, apalagi ada kebijakan-kebijakan baru yang lain gitu kayak apa yang baru tuh, sumbangan 1.000 sehari itu juga baru, terus apalagi Coba boleh cerita Pak Wahyu nih sumbangan 1.000 sehari TKA. itu. Iya sih baru dirapatin kemarin sebenarnya kan. Jadi ada untuk apa ya namanya Poe Ibu. Ya, mungkin ada yang bisa dicari itu di Google. Jadi kebijakan Poe Ibu. Eh, untuk apa ya katanya pemberdayaan masyarakat atau apalah gitu. Tapi di sekolah dulu yang dimulai gitu. Saya juga nggak tahu tuh gimana mekanismenya gitu. Karena kebetulan saya juga ngeliat sekilas aja sih. Tapi kalau memang yang jadi masalah kan kalau ini untuk solidaritas, kenapa harus pakai SK atau surat perintah gitu? Surat perintah ya udah surat perintah, tapi kalau untuk perintah juga tapi nggak diwajibkan gitu. Jadi memang masih banyak pertanyaan juga kan gitu kan. Solidaritas kan
kalau kita belajar sosiologinya kan ya timbulnya kan ya begitu aja kan, apa ya ibaratnya organik lah kalau bahasa ininya mungkin ya. Tapi ya kenyataannya tetap pakai surat dari langsung gitu ya. Kita nggak tahu lah gimana ininya ya. Tapi sebagai eh, ya di sekolah negeri ya kami harus terima dengan itu lah. Itu kira-kira seperti itu lah. Ya, ya begitulah Mbak dan Ud- Dimas. Udah dapat bantuan AC belum? Di Jonggol ini kipas blower yang buat nikahan tuh, yang isinya bisa diisi air tuh. Jadi kalau udah ada debunya gitu terus nggak ada airnya, bunyinya kenceng banget tuh ngalahin suara kita. Jadi harus teriaknya lebih, kita ngajarnya harus lebih teriak gitu. Karena ada blower, isinya depannya tuh blower 2. Nah, MBG ada yang keracunan nggak, Pak Wahyu, Pak, muridnya? Alhamdulillah kalau di Jonggol belum. Gitu. Alhamdulillah Belum sih ya, jangan belum. ya, jangan sampai ya. Maksudnya jangan sampai juga sih. Maksudnya ngelihat itu juga kita juga was-was juga gitu. Cuman alhamdulillah sih kalau di Jonggol enggak sih, enggak ada. Mungkin dengan pemberitaan kayak gitu juga udah saatnya. Apalagi ada cucu pejabat yang kena ya kemarin. Mungkin udah eh, Badan Gizi Nasional juga ngoreksi gitu. Apalagi karena ada cucu pejabat yang kena kemarin kan, jadi mereka langsung koreksi kayaknya. Jadi kayaknya sih kalau saya lihat menu-menunya sekarang juga lebih inilah, lebih lebih proper kali ya, mungkin Nggak, istilahnya seperti itu lah. nggak ada daging ikan hiu lah kalau di Jonggol itu. Nggak ada, Nggak ada. air aja susah di sini. Ya kira gitu. Terima kasih Mbak Ika dan Dimas. Oke, makasih Pak Wahyu ya. Jadi gas chamber atau kata Kak Sharon. Tapi kita masih ada setengah jam nih lumayan ya. Saya pernah baca Mbak Ika, kalau di Jawa Tengah itu sebagai yang KTP-nya masih Jawa Tengah, jadi saya masih update Jawa Tengah. Itu setahu saya ada kemitraan ya antara sekolah negeri dan sekolah swasta untuk angka putus sekolah gitu. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, atau ada kebijakan tertentu untuk angka putus sekolah kalau di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebijakan aneh-aneh nggak kayak Jawa Barat kalau di Jawa Tengah? Jujur, saya kurang napak tanah sebenarnya. Karena, satu, saya di sekolah swasta, di mana kami meregulasi diri kami sendiri. Cuma itu sih, itu juga menurut saya adalah salah satu kegagalan pendidikan kita ya, kegagalan pemerintah kita mengatur pendidikan gitu loh. Bagaimana anak swasta, organisasi swasta ini bisa berdiri sendiri dan memberikan yang menurut saya lebih baik daripada, apa namanya, yang diberikan oleh negeri gitu. Itu kegagalan pemerintah kita menurut saya. Kemudian untuk apakah ada itu saya kurang tahu karena saya baru saja 3 bulan bekerja di sini. Jadi saya kurang tahu, mohon maaf belum update untuk kebijakan yang ada di Jawa Tengah ini gitu. Tapi kalau praktek-praktek seperti, oh harus harus memberikan kue harvest dulu untuk dilancarkan di daerah KCD, kedinasan, kantor cabang dinas itu masih ada. Jadi itu saja yang saya rasakan sih kemarin. Amplop-amplop ya, berarti Ya. ya. Berarti ada apa sih kalau di sekolah swasta itu? Bukan semacam supervisi atau apa misalnya gitu ya. Itu amplop-amplop selalu lah ya gitu ya. Makan siang ya. Tidak ada makan siang gratis gitu kan. Luar biasa. Ke Pak Fauzi nih, satu kelas 36 siswa saja sudah banyak, apalagi 48 sampai 50 siswa. Apalagi saya yang guru kejuruan negeri ngajar 50 jam seminggu. Banyak banget ya. Bisa istirahat untuk pipis saja. Saya ngajar itu 28 CP, 50 jam seminggu gimana nih? Mungkin Pak Fauzi boleh cerita dinamikanya. Iya, di SMK mungkin punya dinamika sendiri kali ya. Sedih banget jadi anak sekolahan sekarang udah dikasih makanan beracun plus ruang belajarnya kayak gas chamber. Wah, luar biasa memang Kak Seren di Indonesia ya. Karena tadi ya soal pengelolaan pendidikan ini kan jadi makin kompleks ya. Sebelum ke Pak Alam nih. Makin kompleks karena di awal eh, tanggung jawab pengelolaan pendidikan itu sudah dibagi minimal jadi dua kementerian ya. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Di Kementerian Pendidikan sendiri di breakdown tanggung jawabnya itu menjadi SD SMP di kabupaten kota, SMA di tingkat provinsi. Sehingga pengelolaannya tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan daerahnya juga gitu. Nah, sekarang makin kompleks lagi
dengan kehadiran sekolah rakyat gitu ya, di bawah Kemensos, dan sekolah unggulan Garuda di bawah Kemendikbudristek. Kayaknya udah dirilis ya beberapa sekolah unggulan Garuda, termasuk Pradita Dirgantara di Solo, Taruna Nusantara di Magelang ya. Yaitu kalau bahasanya Pierre Bourdieu itu menciptakan distingsi ya, menciptakan pembedaan-pembedaan kelas sosial, nantinya justru menciptakan kelas sosial nih. Oh, ini sekolah unggulan, oh berarti SMA Pak Dimas tidak unggulan gitu ya. Jadi yang punya privilege untuk bisa kuliah di Harvard, Oxford seperti pemateri kita, beberapa pemateri kita ini ya, mereka yang punya privilege lebih gitu ya. Sekolah-sekolah itu gitu. Nah, ini makin 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 membingungkan ya, makin banyak. Nah, semakin banyak pihak yang berkelindan dan campur tangan di dalam pendidikan, ya tentu potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi ini rentan banget sih, rentan banget. Soal AC 2 biji aja di kelas tuh menurut saya suatu hari pasti akan jadi masalah sih. Ditambah dengan pungutan Rp1.000 itu, saya udah baca di Kompas ya. Ya sama sih, dibilangnya kan sumbangan, semacam sumbangan sukarela tapi pakai surat perintah, tapi pakai surat surat rekomendasi atau surat-surat tertentu yang ditujukan kepada kepala dinas ke kepala sekolah. Tentu kepala sekolah kalau tidak melaksanakan punya potensi dimutasi, punya potensi dicopot ya, selalu ada relasi kuasa seperti itu gitu. Nah, itu di antara banyak hal-hal yang mesti kita cermati ya dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama aspek politiknya gitu. Nah, critical pedagogi memberikan memberikan kemampuan kita untuk paham situasi itu loh teman-teman semua ya, bahwa praktek pendidikan ini tidak urusan didaktik metodik di dalam kelas, tidak hanya urusan bagaimana peserta didik mencapai posisi kognisi tertentu kata Bloom, bagaimana peserta didik meaningful, joyful, mindful itu di dalam kelas. Tapi keputusan-keputusan pendidikan ini juga berkaitan dengan aktor-aktor politik. Tadi Mas Yoga singgung strukturasinya Anthony Giddens juga ya, bahwa ada campur tangan aktor di situ. Dari Pak Alam, apa karena dampak pengurangan transfer ke daerah dipangkas ya? Jadi pemerintah daerah berusaha nyari dana dari masyarakat. Kita belum tahu ya, ada analisis itu sih Pak Alam. Cuma memang agak dekat ya soal sumbangan Rp1.000 itu dengan langkahnya Menteri Purbaya untuk motong mangkas anggaran daerah, itu memang agak agak dekat sih ya. Mungkin ada juga kaitannya dengan cash transfer itu ya. Saya 40 jam 40 JP besok kayaknya nambah, soalnya saya sosio satu-satunya. Wah, luar biasa. Oke, banyak sekali ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman di sini yang bisa kita ambil. Ada yang mau kasih pendapatnya lagi? Boleh. Kita masih punya cukup waktu nih sampai jam 10. Mungkin di teman-teman yang ada di sekolah alternatif misalnya, kalau tadi kan kita ngobrol di sekolah formal semua ya, kebijakan-kebijakannya. Itu tadi sempat ada yang menyinggung tentang apa, pondok pesantren juga gitu ya. Adakah lagi tadi Pak Fauzi kasih eh, insight dari sekolah kejuruan gitu ya? Adakah? Saya mau sharing Coba aja boleh, baik Kak. untuk membangkitkan amarah sebenarnya. Jadi kemarin itu di sekolah saya kebetulan ada tim perpajakan datang, kemudian memberikan seperti sosialisasi begitu tentang apa itu pajak kepada anak-anak kami gitu. Nah, di situ tim pajak ini saya tidak tahu apakah ini narasi dari kementerian yang atas ya, tetapi yang di-highlight berkali-kali adalah bagaimana pendidikan dan gaji guru itu adalah, adalah pengeluaran pajak yang paling banyak, pengeluaran anggaran yang paling banyak, seperti itu, diulang-ulang. Bagaimana perasaan kami yang guru di sana, diulang-ulang seperti itu tuh rasanya mendidih. Saya tuh rasanya kayak, "Wow, kamu ini sedang datang di daerah sini, kenapa berani-berani dia bilang seperti itu?" Gitu. Tapi, beberapa anak-anak kami itu juga anak-anak yang kritis dan mempertanyakan tentang bagaimana penggunaan pajak, penyalahan pajak dan seperti itu. Jadi saya merasa bahwa, orang-orang di kementerian ini sedang berada di titik di mana, oh, anggaran dana pendidikan ini sudah besar gitu. Dan juga yang paling besar adalah
gaji dari guru seperti itu. Padahal kalau misalnya kita tilik, saya baca kemarin beberapa, ternyata anggaran paling besar ini bukan gaji guru ya, MBG ini yang paling besar gitu. Sedangkan sekolah saya sendiri tidak ada MBG. Sekolah saya juga tidak digaji oleh guru-guru kami juga tidak digaji oleh pemerintah gitu. Untuk apa orang-orang pajak itu datang ke sekolah kami dan bilang itu berkali-kali gitu. Itu yang menurut saya sungguh sangat insulting in many ways. Tetapi mungkin apalagi kalau misalnya orang-orang pajak itu datang ke sekolah negeri, aduh itu pasti lebih insulting orang-orang yang ada di situ lagi daripada di tempat saya kan. Menurut saya, kemudian juga dari pertemuan itu saya jadi berpikir begitu, apakah kalau misalnya kita ini guru-guru digaji dengan layak begitu ya, digaji dengan layak, apakah jumlahnya akan sebesar MBG yang sekarang dianggarkan oleh pemerintah gitu? Itu adalah yang membuat saya juga berpikir gitu. Mereka bilang bahwa, "Oh, anggaran guru ini menyedot banyak sekali," gitu, tetapi nyatanya MBG menyedot begitu banyaknya begitu. Berarti itu kan hanyalah, akal-akalan pemerintah membuat bahwa seolah-olah guru ini adalah beban gitu kan. Nah, itu yang pertama yang ingin yang menurut saya itu masih berada di pikiran saya gitu. Terus kemudian yang kedua, sebagai guru, peran seperti apakah yang sebenarnya bisa saya lakukan gitu untuk men-tackle, hal-hal seperti ini di praktek gitu loh. Karena kalau misalnya saya waktu di kelas, itu tuh kami ada yang namanya, di kelas saya waktu saya sekolah, itu tuh ada organisasi guru gitu di London. Di London ini organisasi gurunya itu bergerak dengan sangat solid menurut saya, karena ketika itu ada kebijakan di mana guru bahasa Inggris yang bukan dari Inggris itu ada, semacam pergantian kebijakan gitu, tidak boleh melebihi dari 2 tahun atau seperti apa begitu. Nah, teman-teman saya yang ada di kelas saya ketika itu mengorganisasi, guru-guru yang ada di kelas kami gitu, mereka ingin protes gitu. Nah, di situ tuh solidnya pergerakan tuh di situ gitu loh, pergerakan perkumpulan guru tuh di situ solidnya gitu. Jadi mereka saling membantu gitu walaupun, apa namanya, teman-teman guru saya ini tidak berasal dari Inggris semua gitu, ada yang beberapa dari Eropa gitu kan. Nah, mereka itu bergerak bersama gitu. Nah, sekarang ketika saya melihat keadaan yang seperti ini gitu ya, sebagai guru sendiri gitu, saya merasa bahwa seharusnya kita sebagai perkumpulan guru yang banyak ini gitu, itu juga bisa melakukan sesuatu gitu kan. Dan kita sendiri sebenarnya kan punya organisasi ya, apa namanya, organisasi guru kita PGRI, Iya, PGRI. PGRI, kok IKIP sih? Iya, PGRI gitu. Kan harusnya PGRI ini juga bisa, membuat suara gitu tentang protes-protes yang sedang menjadi concern kita sebagai guru gitu kan. Tetapi saya juga mengerti kenapa kok sangat sedikit sekali guru itu merasa bahwa kita tuh nggak boleh protes gitu loh. Karena ada mindset di mana, oh harus guru itu ditiru gitu, guru itu tidak mungkin demo gitu. Ada hal-hal yang seperti itu yang membuat kita itu tidak bisa berproses gitu, tidak bisa berprogres untuk mengeluarkan critical thinking-nya kita gitu. Padahal kita tahu keadaannya itu tidak sebaik itu gitu. Kita diam-diam saja karena kita tidak boleh bukan tidak boleh, karena di dalam, awareness kita di dalam, apa namanya, paradigma berpikir kita adalah guru tidak boleh bersuara gitu. Guru harusnya memberikan contoh yang harmoni ini tadi gitu. Jadi kembali lagi ke bell hooks tadi itu. Apakah harmoni yang diciptakan dari ini adalah sebuah pembebasan atau tidak? Menurut saya tidak. Jadi seharusnya kita punya suara gitu di dalam PGRI ini untuk menyuarakan hal yang sama. Sedangkan sejauh ini yang saya rasakan ketika PGRI itu adalah seragam gitu, seragam 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 gitu. Hanya di tataran itu saja gitu. Tetap ya itu adalah concern saya. Mungkin ada teman-teman guru yang lain yang ada di sini yang mau berkomentar tentang hal itu, silahkan. Nah, ini menarik nih pemantiknya Mbak Ika. Pentingnya kita untuk berserikat dan melakukan pergerakan ya. Tapi yang pertama-tama so- soal PGRI itu nggak penting sebenarnya. Artinya gini Mbak Ika ya tadi seragam satu.
Yang kedua, memang PGRI tidak pernah mengadvokasi kepentingan guru selain bikin bikin event terus mengundang presiden dan saya hadiahi kamu sekolah lagi, saya hadiahi dan apa sih yang dilakukan PGRI itu loh. Faktanya kasus nyaris clinching di DKI Jakarta. Sejumlah guru honorer yang terancam di PHK dan seterusnya gitu ya. Soal yang kebijakan-kebijakan ini MBG kemarin yang ada guru ya di depan anggota DPR yang menyatakan justru guru yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nampan, keracunannya anak gitu kan. Lah PGRI di mana? Ya nggak di mana-mana, memang nggak ada fungsinya gitu loh. Ya terbuka saja memang seperti itu. Fungsinya adalah update seragam, udah titik itu. Terus seragamnya dipakai buat 17-an. Apalagi nggak ada yang dilakukan PGRI. Bahkan di satu momen dia menganugerahi Titik Soeharto ya sebagai salah satu tokoh figur perempuan pendidik di Indonesia itu tambah aneh lagi gitu loh. Ya. Nah, mungkin kalau di kampus itu ada yang namanya Serikat Pekerja Kampus ya sekarang itu. Nah, Serikat Pekerja Kampus itu berusaha untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan dunia kampus gitu ya. Bagaimana para dosen-dosen ini berserikat menjadi sama seperti gerakan buruh. Kalau kata dosen saya, Profesor Robertus Robert itu di antara dua praktik gerakan yang masih genuine dan autentik di Indonesia itu dua. Satu pergerakan buruh, dua gerakan mahasiswa. Selebihnya itu bisa kita diskusikan, tapi yang masih konsisten itu ya dua itu. Nah, Serikat Pekerja Kampus itu berusaha untuk menyadarkan para pekerja kampus, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di sana bahwa pentingnya berserikat untuk mengadvokasi kepentingan kita. Jujur saja di guru memang belum ada serikat itu, meskipun ada semacam organisasi tandingan lainnya Mbak Ika. Namanya P2G. Nanti saya share di grup Bell Hooks ya. P2G itu Perhimpunan Pendidik dan Guru. Kalau nggak salah ketua umumnya itu guru di SMA Lab School Cibubur, SMA Lab School Jakarta. Ya, di sana mereka memang kontra terhadap PGRI dan lebih banyak berusaha untuk mengadvokasi kepentingan guru. Salah satu keberhasilan mereka adalah soal cleansing di DKI Jakarta. Sayangnya nggak join ya salah satu kepala advokasinya di sini biasanya join. Mereka berhasil untuk melobi para pengawas-pengawas sekolah dan kepala sekolah di Jakarta untuk membatalkan cleansing itu dan bagaimana berusaha mengakomodir guru-guru honorer ini supaya mereka tidak dipecat. Kalau nggak salah kalau di Jakarta itu kan ada semacam sistem kontrak tertentu ya di luar P3K dan ASN itu. Jadi Pemprov punya sistem sendiri untuk rekrutmen guru-guru di negeri yang dibiayai oleh Pemprov sendiri itu. Nah, itu salah satu keberhasilan mereka. Mereka juga mengadvokasi seorang guru di Cirebon yang dilaporkan karena eh, penghinaan terhadap Ridwan Kamil kalau nggak salah. Dia pakai bahasa Sunda yang katanya kasar terus di akhirnya dia diberhentikan oleh oleh institusinya sama yayasannya dan berusaha mengadvokasi itu. Nah, sebenarnya ada P2G itu. Tapi mungkin tadi ya kalau kata Kak Fioriza di sini kenapa guru-guru di Indonesia tidak seberani untuk bersolidaritas itu karena buah pendidikan juga ya tadi ya soal guru digugu dan ditiru gitu ya, eh, lebih pada memberikan teladan gitu ya dan seterusnya sehingga kita menjadi menjadi pasif, belum narasi-narasi ikhlas beramal, guru tanpa tanda jasa gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu, nah ini dari Pak Alam, perkumpulan guru kayaknya di Indonesia ada intervensi pemerintah daerah juga sepertinya. Kemudian, iya, betul sampai saat ini menurut saya P2G adalah serikat guru yang paling progresif hari ini. Nah, itu juga ya. Nah, ini dari Kak Gina lagi. Izin balikin lagi ke Bell Hooks. Teachers who do the work of engaged pedagogy must be commit to a process of self-actualization that promotes their all well-being if they are to teach in a manner that empowers student. Guru harus melibatkan seluruh diri mereka, tidak memisahkan keyakinan pribadi dengan profesi mereka sebagai guru. Guru juga di-encourage untuk memperjuangkan pembebasan diri sendiri, self-actualization gitu ya. Jadi penting bagi kita guru-guru itu juga tadi ya berusaha membebaskan diri kita sendiri juga gitu ya sebagai bagian dari upaya sebagai bagian dari upaya kita untuk melawan ketidakadilan gitu. Jangan sampai kita cuma jadi alat negara yang berusaha menciptakan tenaga kerja yang terampil gitu ya, menciptakan warga negara yang patuh, yang sebenarnya keuntungan sistemik itu ya hanya diperoleh oleh oligarki, hanya diperoleh oleh elit, hanya diperoleh oleh kapitalis gitu. Sedangkan kita yang menjadi kita hanya hanya jadi pion-pion catur yang
akhirnya cuma suplai keuntungan bagi kelompok-kelompok yang powerful gitu ya. Berserikat. Nah, tadi kata kunci dari Mbak Ika menurut saya perlu kita highlight ya. Dan apa yang kita lakukan di Logos, di Henry G. Rocks, di Bersuasembada itu bagian juga upaya kita berserikat gitu ya. Bagian dari upaya kita menciptakan critical consciousness, critical awareness kita untuk tiba pada pemikiran-pemikiran yang berusaha memperjuangkan nilai-nilai keadilan seperti itu ya. Ada lagi kah yang mau kasih input? Iya, sedikit mungkin nih ya tentang Oh, self actualization mungkin ya. ya, Eh iya, saya sendiri salah satu yang mungkin ya kalau di organisasi keguruan jujur aja sih saya nggak aktif gitu, walaupun ketua P2G itu seangkatan saya kan, dia YSP kan, mm, si Satriwan ya. Terus si ketua AGZI juga tuh, Guru Sejarah Indonesia, juga ketuanya juga angkatan saya sejarah 2005 gitu. Tapi ya saya memilih tidak ini karena memang jauh ya, saya juga di pelosok gitu kan. Jadi mungkin aksesnya juga jadi terbatas gitu. Untuk self aktualisasi sendiri kan ya mungkin Dimas juga tahu lah, mungkin beberapa juga pernah lihat ya, ya nulis gitu. Kalau saya di buku sosiofotografi gitu, waktu itu saya ngekritisin bagaimana pembelajaran sosiologi dari ujung ke ujung kok gini-gini aja gitu. Maksud saya dulu tuh akhirnya nulis tentang sosiofotografi itu gitu, untuk mengkritisi bagaimana sosiologi itu sebenarnya bisa masuk ranah praktek, bukan pure science aja gitu, bisa diaktualisasikan. Walaupun perdebatan selanjutnya memang kalau kata teman saya yang ngasih pengantar di wartawan Antara, si Pak Ceng junior saya itu, dia bilang ya bisa dikaji lagi, dikritis sama Budilart misalkan pakai hiperrealitas misalkan kayak gitu kan. Jadi ada perdebatan, tapi itu malah menghidupkan gitu menurut saya. Jadi untuk self aktualisasi sendiri ya untuk saat ini saya memilih masih individual aja gitu, karena memang nggak tahu mau kemana juga gitu, ya udah nulis aja lah selesai fotografi gitu, nggak tahu ya mau laku mau enggak gitu, ya udah nulis aja gitu. Jadi memang itu, tapi bukan berarti saya pasrah gitu dengan keadaan apapun gitu. Jadi tetap punya visi, tetap punya sedikit mungkin idealis yang masih tersisa di diri saya gitu. Walaupun sekarang saya ASN gitu, sedikit gitu mas, mungkin masih ada dikit lah. Ya kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman guru yang lain juga mungkin dengan caranya sendiri, dengan metode pembelajaran baru itu, menurut saya juga kita sudah mengkritisi yang lain gitu. Ya kalau dibilang kurikulum berganti ya, kalau saya pikir ya isu fotografi itu udah memerdekakan dan sangat deep learning mungkin dari buat buat pembelajaran sosiologi sendiri gitu. Kalau dari saya sih itu aja. Terima kasih. oke, terima kasih Pak Wahyu ya. Tetap menjaga kewarasan kritisnya ya, supaya nggak malu-maluin sosiologi UNJ. Iya, kita sebagai alumni sosiologi UNJ nggak boleh itu, tidak kritis. Oke, mungkin closing statement dari Mbak Ika ya. Monggo Mbak. Hmm, Tadi sepertinya tentang bell hooks yang tadi, ingat kita harus selalu merefleksikan bias-bias kita di dalam ruangan yang kita alami sendiri. Kalau saya di ruang kelas, saya harus ngecek lagi kalau saya adalah orang Jawa, kalau saya adalah orang yang memiliki posisi yang dominan, dan saya adalah seorang guru, saya memiliki authority lebih daripada murid saya. Itu adalah refleksi saya, dan saya harap juga teman-teman guru di sini ataupun pendidik ataupun yang bergerak di bidang pendidikan juga melakukan hal tersebut begitu. Kemudian untuk bell hooks yang kedua adalah kita tidak sedang mencoba mengganti diktator baru dan mencoba untuk mendominasi ataupun seperti itu, tetapi kita berusaha untuk menciptakan ruang yang dimana itu adalah sebuah pembebasan seperti itu. Itu saja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang hari ini. Terima kasih Kak Dimas sudah ditemani untuk hosting ini. Kalau misalnya tidak ada Kak Dimas, sepertinya kita sudah kolaps 30 menit pertama, sudah selesai. Terima kasih banyak, dan semua teman-teman yang memberikan kontribusi. Ingat, kita juga adalah orang-orang yang memiliki
ilmu pengetahuan begitu. Kita dari pengalaman kita itu sendiri adalah pengetahuan yang valid untuk kita bagikan. Jadi jangan merasa bahwa oh yang ditulis sama orang kulit putih ataupun yang ditulis oleh Western itu adalah yang selalu benar. Tidak seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Ika ya. Eh, Terakhir dari saya sebelum saya sampaikan untuk sesi berikutnya ya. Nih dari kolom chat ada pertanyaan lagi soal bagaimana caranya merubah sistem, itu mungkin jadi closing kita hari ini. Di tengah kesumpekan dan kekacauan yang kita alami di dunia pendidikan ya, kita mesti menyadari bahwa pada akhirnya adalah kita punya kebebasan di dalam ruang kelas gitu ya. Kita sebagai guru punya kendali tapi tidak dalam arti dominatif, sekali lagi, tidak dalam arti dominatif. Kita punya kendali untuk menciptakan kebebasan itu sendiri. Jadi mau seperti apa sistem seolah-olah sedang menjerat kita, tetap saja pikiran itu kan tidak bisa dijerat gitu. Kita selalu punya ruang, punya peluang, punya potensi untuk menciptakan critical consciousness di dalam ruang kelas kita. Kita tetap punya hal untuk mengcreate, tidak dalam arti dominatif, sekali lagi. Bagaimana kita mengkonstruksi murid-murid kita supaya mereka menjadi social agency, kata Henry Giraud gitu. Tetap saja kita adalah subjek utamanya, kita adalah aktor utama di dalam dunia pendidikan, kita adalah aktor utama di dalam dunia pembelajaran. Elit, kebijakan, sistem, semua itu tidak akan berjalan kalau kita tidak mau. Oke, kita tulis RPP, bla bla bla, kita kumpulkan dapat honor, wah asik gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap aja di ruang kelas kita yang punya kendali, gitu ya. Di ruang kelas kita yang punya punya kebebasan untuk menciptakan bagaimana sistem bisa kita tantang, dan semua itu possible. Dan itu dibuktikan di sejumlah negara setelah peristiwa 17+8. Nepal, Prancis, itu bukti bahwa sistem ternyata bisa tumbang di hadapan warganya sendiri gitu loh. Kita bisa saja bernasib seperti Nepal, tapi tidak seanarkis itu tentunya. Ya, karena tetap saja dalam dalam demokrasi ya kita yang berdaulat ya, kita yang punya kuasa dalam, kita owner dari negara ini itu. Nah, disitulah kita tetap punya peran dan kita tetap bisa menantang sistem kok. Tenang saja. Berserikat itu jadi kata kunci yang disebutkan oleh Mbak Ika. Dan terakhir mungkin ada kutipan dari Ernest Bloch ya, seorang neo-Marxis. Kata Bloch, "We must believe in the principle of hope. A Marxist does not have the right to be a pessimist." Ya, sebagai seorang Marxis kita nggak punya ruang buat pesimis. Selalu ada ruang bagi kita untuk menciptakan perubahan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan itu kita akan bersama, sebentar saya buka dulu jadwalnya ya. Bersama Kak Gina. Oh iya, Kak Gina ya. Bersama Kak Gina lagi dan sama siapa nih, sebentar. Pengurus Senrigio. Untuk minggu depan di jam yang sama teman-teman, jangan sampai ketinggalan, kita bareng. Oh, ditukar ya berarti ya, Mbak Ika sama Kak Gina ya. Oke, berarti sama Mbak Gina dan Mbak Hajidah Salsabila dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita akan bahas chapter keempat yaitu Embracing Change Teaching in a Multicultural World. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat sharing yang luar biasa malam hari ini. Minimal seminggu sekali kita perlu refresh seperti ini ya, supaya tetap waras gitu. Biar nggak keracunan ikan hiu juga gitu. Oke, thank you. Sampai ketemu semuanya. Selamat malam semuanya. Thank you, Kak.